Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. AST tinggal 4 episode lagi. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar cepat punya mobil Tesla. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. 2431, subscribe Penatua. Dengan hanya satu serangan, King Sui telah membunuh pria itu hanya dalam sedetik. Tabib ajaib tercengang. Dia melihat bahwa King Sui dan orang-orangnya masih muda, dan mantan itu bahkan seorang dokter. Selain itu, dengan latar belakang 9 benua medis sekte, Fatih terbiasa bersikap arogan dan mendominasi. Sekarang dia menyadari bahwa masalah yang dihadapinya tidak lagi lucu. Katakanlah, Fatih, tingkat keahlian medismu di Nine Continents Medical Sect. Aku pernah percaya mereka sangat kuat, tetapi sekarang setelah aku melihat kamu, aku tidak lagi terlalu memikirkan mereka. King Sui sekarang sangat santai, seolah-olah dia bukan orang yang baru saja menamparkan seseorang sampai mati. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kami adalah dokter bangsawan ajaib. Kata-kata kami memiliki bobot dalam 9 sekte medis benua. Tunggu saja, 9 sekte medis sekte akan datang setelah kamu. Segera setelah kami mengatakannya, akan ada banyak orang lain yang datang untuk membunuhmu. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang berutang bantuan 9 benua medical sekte? Tabib ajaib menatap King Sui dan berkata dengan angkuh. King Sui tahu tentang itu. Koneksi Nine Continents Medical Sect tidak ada artinya untuk mengejek. King Sui tahu dari sebelumnya tentang betapa menakutkan kemampuan dokter yang ajaib. Itulah sebabnya King Sui siap untuk kembali ke jalan ini ketika dia tiba di 3 wilayah atas dan menggunakannya dengan tergesa-gesa. Mendasarkan dirinya di sini akan menjadi hal yang sulit. King Sui mengerutkan kening. Dia percaya pada kata-kata miraculous isi Qian Pang dan bahwa Nine Continents Medical Sect akan memiliki kemampuan ini. Tidak peduli keterampilan medis Fatih, ia tahu bahwa 9 benua sekte medis tidak sesederhana itu. Orang-orang yang berutang budi kepada mereka tidak terhitung jumlahnya. Begitu mereka mengirim seseorang untuk membunuh King Sui, mereka akan dapat memperoleh peluang bertahan hidup dengan 9 sekte medis sekte. King Sui mengantisipasi bahwa akan ada banyak yang akan berusaha membunuhnya. King Sui menyaksikan Fatih dengan tatapan dingin. Kamu memaksaku untuk membunuhmu. Si gendut kaget, merespons dengan terkejut. Kamu berani membunuhku. King Sui tertawa. Kamu terus mengatakan bahwa kamu akan membuat seseorang membunuhku, jadi mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Kecuali kamu benar-benar bodoh. Bagaimanapun, karena kamu ingin seseorang membunuhku, aku mungkin juga membunuhmu sekarang. Petik 2. Aku hanya bercanda. Jika aku ingin membunuhmu, akankah aku mengatakannya dengan keras? Apakah aku sebodoh itu? Aku hanya membuatmu takut. Fatih menjawab dengan tergesa-gesa. King Sui tertawa. Dia tidak punya niat untuk membunuh Fatih. Tidak perlu membuat konflik dengan Nine Continents Medical Sect. Meskipun dia telah membunuh salah satu dari mereka, itu tidak berarti banyak dalam skema besar hal. Lagi pula, itu adalah Fatih yang salah di sini. Mereka memintanya. Fatih, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika kamu berani memprovokasi aku akan memastikan kamu menjadi Kasim. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. King Sui menatap Fatih dengan tatapan menyeramkan. Bus Bam bangkit dari pandangan King Sui. Si Fatih merasa sangat ketakutan dan menganggukkan kepalanya dengan cepat. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Fatih dan kelompok orang-orangnya pergi. King Sui tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan mencoba apapun, tetapi dia harus memberi orang lain kesempatan. Dia memberi Fatih kesempatan kali ini. Apakah dia tahu bagaimana cara menghargainya? Itu terserah dia. Maju lebih jauh, masih ada banyak orang di sekitar mereka yang masuk tetapi ada juga yang keluar. Mereka yang keluar biasanya meninggalkan tempat itu. Pang dokter yang ajaib, apakah kita benar-benar membiarkan mereka seperti ini? Seorang lelaki malang berbicara di samping dokter Pang yang ajaib. Apa yang bisa aku lakukan kalau tidak? Pria terkuat yang aku miliki bersama aku baru saja terbunuh dalam sedetik. Fatih berbicara dengan nada pahit. Kamu bisa mencari saudara Chen. Dia adalah prajurit top di antara generasi muda Ling Clan. Teknik tombaknya dikabarkan telah mencapai puncaknya. Dia pemimpin generasi baru dari 9 benua perkasa tombak perkasa. Apakah kamu tidak menyelamatkan hidupnya sekali? Kamu bisa membuatnya membunuh orang-orang itu dan menjaga para wanita. Apakah kamu tidak tergoda, Ted Dokter Ajaib? Pria itu berbisik. Jika hanya bagian depan yang disampaikan, maka Fatih tidak akan benar-benar tergoda tetapi pada penyebutan para wanita, dia terombang-ambing. Poin paling mencolok tentang dia adalah bahwa dia cabul. Ketika dia melihat wanita di sekitar King Sui, wanita di sekitarnya tiba-tiba tampak terlalu norak. Memang benar bahwa membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat kamu marah dan membandingkan barang-barang kamu hanya akan membuat kamu membuangnya. Bisakah Ling Chen menang melawan orang-orang itu? Kultivasi tabib ajaib yang ajaib tidak banyak sehingga dia bertanya dengan tidak yakin. Tapi tentu saja. 9 benua tombak perkasa sekte adalah keberadaan yang kuat dan Ling Chen adalah prajurit top mereka di antara generasi muda. Dia bisa dianggap sebagai kekuatan yang tak terkalahkan di antara para prajurit pada umumnya juga dan dia sudah berada di alam pemeliharaan dewa. Tidak ada orang lain di 9 benua yang telah melampaui alam pemeliharaan dewa. Apa yang kamu katakan? Bukankah Ling Chen kuat?
Aku sudah menyebutkan bahwa dia akan menjadi orang yang mengambil alih 9 benua sekte perkasa yang perkasa. Pria itu berkata, menantikan tanggapannya. Mendengar kata-katanya, Fatih merasakan gelombang kebahagiaan, tetapi dia masih dalam dilema. Penampilan para wanita itu terus melayang di benaknya. Jika dia bisa melakukan hubungan seksual dengan para wanita itu maka itu akan sia-sia, bahkan jika hidupnya dipersingkat. Baiklah, mari kita coba. Secara kebetulan, Ling Chen berada di ujung paling dalam dari Divinity Mountain. Mari kita kirim seseorang untuk mencarinya, Devati memutuskan. Lelaki itu tersenyum gembira, tatapannya yang malang itu memegangi kilau yang sama buruknya. Poria darah. King Sui mengikuti Dragon Slaying Beast dan menemukan batang rencana kirmizi darah di tengah gunung. Tingginya 1 inci, di antara tanaman, itu tampak seperti tetesan darah segar. Kekuatan terbesar darah Poria adalah mengisi ki dan darah. Ini dapat mengisi kembali jumlah besar dalam waktu singkat dan merupakan ramuan ajaib bagi mereka yang menderita karena kehilangan banyak darah. Selain itu, Poria darah juga dapat digunakan dalam membuat pil obat penguat darah. Pil penguat darah digunakan untuk memperkuat darah binatang iblis, sementara darah Poria dapat digunakan untuk membuat pil yang dapat memperkuat darah manusia. Karenanya, darah Poria sangat berharga, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai obat ajaib dan sangat jarang. Butuh waktu lama untuk menjadi dewasa dan dijaga oleh binatang iblis. Ular benang darah. King Sui memperhatikan binatang iblis yang menjaga Poria darah dengan cepat. Panjangnya 3 inci, setebal jari kelingking dan berwarna merah darah, hampir tampak menyala terang. Di tengahnya, ada garis merah yang tampak seperti sumsum darah. Ini adalah ular kecil, tetapi bisa dianggap sebagai binatang iblis dan menakutkan pada saat itu. Ular darah ular ini milik jenis binatang iblis yang berbisa. Ada prajurit di Rilem Pit Cave diracun sampai mati olehnya, jatuh ke toksisitasnya. Desis, desis. Ular benang darah hanya 3 inci panjangnya dan ketebalan jari kelingkingnya, tapi suaranya mendesis seperti gemuruh. Bahkan batu-batu mulai runtuh karenanya. Dengan teknik visi surgawi King Sui, ia menyaksikan ulir benang darah dan menyadari pil merah darah di tubuhnya. Itu sangat kecil tetapi tampaknya mengandung kekuatan yang mengerikan. Selain berbisa, tubuhnya sekuat batu besar dan memiliki mulut gigi yang sangat kecil. Jangan meremehkan gigi-gigi sepanjang milimeter ini, karena mereka tajam dan dibubuhi racun. Dominasi daerah. King Sui memukul ular benang darah dengan dominasi area. Binatang jenis racun biasanya takut akan hal ini. Namun, dalam kasus ini, dominasi area tampaknya tidak efektif. Pengurangan kecepatan. King Sui menurunkan kecepatan ular benang darah dan tampaknya pada saat yang sama, semburan air disemprotkan ke King Sui. Cepat, terlalu cepat. Dengan perubahan pikiran, 9 benua gunung muncul di hadapannya, menghalangi semburan racun. Racun meluncur turun dari Nine Continents Mountain dan mengubah bumi di sekitarnya menjadi abu. Itu bahkan telah merusak batu-batu di gunung dan menggali lubang tanpa dasar yang kecil. Sumber racun yang kuat. Melihat gunung 9 benua, King Sui menemukan lubang kecil. Ini adalah 9 benua gunung, harta karun Saint Martial. Beruntung 9 gunung benua tidak hanya kuat tetapi bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan sempurna seiring waktu. 2432. Poria darah, ular benang darah. Ular benang darah itu berbahaya tetapi King Sui tidak terlalu khawatir. King Sui memiliki sesuatu yang bisa menekan sesuatu seperti itu. Tangan menangkap naga. Dragon Capturing Hands bukan hanya sebuah nama. Itu memiliki penindasan besar terhadap tipe naga dan ular. Lebih jauh, Dragon Capturing Hands memiliki strategi kontrol. Serangannya akan mengejutkan target mereka dan efeknya akan diperkuat ketika digunakan terhadap jenis naga dan ular. Ada bayangan besar sesuatu yang tampak mirip dengan naga ilahi. Kepala naga tampak seperti telapak tangan atau mulut naga yang terbuka lebar. Sama seperti itu meraih ular thread darah, menakjubkan itu. Tampaknya pada saat yang sama, King Sui menyiapkan Primordial Demon Refining Furnace dan menutupinya. Dengan gerakan itu, ular thread darah dengan cepat ditangkap dan dimasukkan ke Primordial Demon Refining Furnace dan ditekan. Sekarang, kehidupan ular benang darah ada di tangan King Sui. Tanpa ular benang darah, King Sui berhasil menggeser Poria darah ke alam Valet Jade Immortal. Ini adalah item yang layak yang akan dia gunakan di masa depan. Akan lebih baik jika bisa menghasilkan bibit. Dragon Slaying Beast adalah binatang pencari harta karun. Sepanjang jalan, ada secerca di mata mereka. Meskipun itu bukan harta revolusioner, mereka masih mendapatkan banyak, kebanyakan tanaman aneh dan semacamnya. Ada juga bola mistis yang disimpan King Sui di alam Valet Jade Immortal. Di depan adalah ujung terdalam dari Divinity Mountain. Lihat, itulah Divinity Peak. Ini adalah pintu dan melaluinya, kamu akan mencapai ujung yang dalam dan tanah berbahaya Gunung Divinity. Puncak gunung terlihat seperti siluet seseorang. Nuolan tertawa. King Sui melihatnya juga, puncak gunung tampak seperti patung raksasa terutama dari jauh. Itu terlalu mirip, tiruan yang sempurna. Ada banyak orang di Divinity Peak. Ada juga banyak yang tidak berencana untuk masuk dan malah memilih untuk menunggu di sana. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang, seperti orang-orang yang telah menerima barang-barang bagus di dalam tetapi keluar dengan terluka. Ada banyak orang yang seperti itu.
Ini bukan masalah besar karena hal-hal ini biasa terjadi di 9 benua. Ada orang lain yang kedinginan masuk dan memutuskan untuk berlatih di sini juga. Pada saat yang sama, mereka berharap mendapat kesempatan bertengkar yang mungkin menguntungkan pihak ketiga. King Sui dan yang lainnya masuk tanpa ragu-ragu. Ini adalah ujung yang dalam dari wilayah mistis rahasia. Jika tidak ada untungnya, mereka bisa pergi begitu saja. Mereka telah menuai manfaat yang cukup. Spiritual padat di ujung terdalam dari Divinity Mountain. Vegetasi yang rimbun dan pepohonan yang menjulang tinggi ke langit adalah pemandangan umum di sini. Harta langka dan binatang terbang, bunga mekar penuh, semuanya berkembang, seolah-olah mereka baru saja memasuki utopia. Ini adalah tempat yang layak. Tangsi mengamati sekelilingnya dengan gembira. Sebelum dia bisa terus berbicara, suara gemuruh binatang buas terdengar dari kejauhan. Tampaknya mengguncang bumi bahkan lebih mengejutkan daripada guntur di tanah. Tempat ini tidak sebagus itu, Tangsi terkikik. Yang lain tertawa dan maju lebih jauh. Ada beberapa orang yang masuk tetapi mereka mulai bubar saat mereka melanjutkan. Ini bukan satu-satunya pintu masuk ke Divinity Mountain, tetapi mereka semua menuju ke tempat yang sama, Giant Spirit Divine Manor. The Giant Spirit Divine Manor adalah perhentian terakhir, tetapi King Sui merasa seolah-olah Kuil Tao adalah Giant Divine Manor. Itu adalah perasaan singkat. Selain itu, tidak terlalu memprihatinkan ketika mereka menerima barang dari dalam. Lihat, ada mayat binatang iblis besar. Seseorang berteriak dari jauh. Ini adalah mayat naga berser kuno. Siapa yang membunuhnya? Mereka harus kuat. Ini terbunuh oleh Tuan Muda Lin Chen dari 9 benua perkasa tombak. Lin Chen. Tidak heran. Hanya Lin Chen yang bisa membunuh binatang iblis yang kuat. Lin Chen. King Sui belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, tetapi dia menerima beberapa informasi dan tahu bahwa mereka berasal dari 9 benua perkasa tombak perkasa. Selain itu, mereka tampak kuat dan ini terbukti benar. Kekuatan naga besar kuno ini berada di level Peak Cave Realm dari seorang prajurit. Setelah semua, itu adalah binatang purba, berdarah murni dan memiliki darah naga raksasa. Alasan mengapa King Sui berpikir Lin Chen kuat adalah juga bahwa naga berser kuno ini dibunuh seketika. Siapapun yang mengelola ini pasti ada di Nurcergat Realm atau kalau tidak, itu tidak mungkin. Mungkin dia bahkan lebih jauh dari alam Nurcergat. Barang-barang penting pada naga berser kuno telah pergi, hanya menyisakan daging dan tulangnya. Banyak yang bergegas ke depan untuk mendapatkan darah dan itu hilang dalam sekejap. Darah binatang buas purba seperti itu bisa memperkuat tubuh dan tulang. Efeknya akan lebih baik setelah menambahkan beberapa herbal. Bagi banyak orang di sini, mayat naga berser kuno masih merupakan harta. King Sui menyimpan nama Lin Chen dalam benaknya, orang dari Nine Continents Mighty Spear Sect. Sementara itu, di kedalaman Divinity Mountain, seorang pria tampan memegang surat dan gambar. Surat itu memintanya untuk membunuh beberapa orang sementara gambar itu menggambarkan potret mereka. Terlepas dari para wanita, dia harus membunuh mereka semua. Ini adalah surat dari Miraculous Physician Pang. Lin Chen mengerutkan kening pada gambar. Tabib ajaib-ajaib telah menyelamatkan hidupnya sekali, tetapi karakternya tidak layak dipuji. Namun, keterampilan medisnya tidak diragukan lagi bagus, dan dia adalah bagian dari 9 benua sekte medis. Lin Chen berutang budi padanya, tetapi tidak berharap itu datang dalam bentuk seperti itu. Siapapun bisa tahu bahwa Pang ajaib-ajaib memperhatikan wanita-wanita itu. Lin Chen enggan melakukan hal seperti itu, tetapi dia berutang budi pada mereka. Itu tidak mungkin baginya untuk tidak membayar dan surat itu memberitahunya bahwa targetnya telah tiba di Divinity Peak. Lin Chen ragu-ragu tetapi masih menginstruksikan orang-orang di sekitarnya, ayo kembali untuk menyelesaikan beberapa hal. Dengan itu, dia menyerahkan barang di tangannya ke pria di sampingnya. Pria itu besar dan kuat. Dia telah berada di sisi Lin Chen selama lebih dari beberapa dekade sekarang. Saat melihat barang-barang itu, dia tidak banyak bicara dan malah meneruskannya. Pada saat King Sui dan teman-temannya memasuki puncak keilahian, sudah 3 hari. Tidak heran tempat ini adalah wilayah berbahaya. Mereka telah melihat hampir 100 mayat manusia selama 2 hari terakhir, menyaksikan binatang buas ganas dan serangga beracun melintasi, dan bahkan mengalami gelombang serangga. Ini tidak kalah rendahnya dengan air pasang, mencakup setiap inci area dari atas ke bawah. Selain itu, bahkan ada banyak serangga beracun di antara mereka. King Sui memiliki 9 benua dan kemampuan lain, dan karenanya, menghindarinya dengan mudah. Namun, selain 2 binatang buas kuno yang telah mereka bunuh, mereka tidak menuai banyak dari ini. Bahkan tidak satu tangkai ramuan obat. Lihat, apa itu? Mata Hao Tian berbinar saat dia menunjuk ke dinding batu. Oh, itu raksasa Divine Spiritual Manor. King Sui membaca kata-kata di atasnya dan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Betul, ini adalah roh raksasa Divine Manor. Sebuah suara yang jernih terdengar sebelum sekelompok orang berjalan keluar dari balik gunung. Pemimpin mereka adalah pria yang tampan, tubuhnya proporsional dan ramping, memancarkan aura alami. Ciri-cirinya tampaknya memiliki unsur tekad dan ketangguhan yang tak tergoyahkan. Ini adalah pria yang menawan. Dia seperti bangau di antara sekawanan ayam meskipun dia hanya berdiri, dengan santai. Lin Chen.
King Sui belum pernah bertemu dengannya, tetapi dia bisa tahu bahwa lelaki itu adalah Lin Chen hanya dengan sekali pandang. Tingkat 4 memupuk alam dewa. Dia adalah karakter yang luar biasa, jauh melebihi mereka yang seumuran dengannya. Lin Chen, King Sui tersenyum. Kamu kenal aku. Lin Chen tidak terkejut dan malah menanggapi dengan tenang. 2433. Kamu kenal aku. Lin Chen tidak terkejut dan malah menanggapi dengan tenang. Seolah tidak aneh bagi King Sui untuk mengenalnya, katanya. Namun, itu tidak benar. Lin Chen terkenal. Dia adalah krim tanaman di antara generasi muda. Aku tidak benar-benar, tapi aku melihat naga berserk yang terbunuh seketika dalam perjalananku ke sini, dan mereka semua mengklaim itu adalah kamu. Begitulah cara aku menebaknya. King Sui tersenyum santai. Lin Chen mengamati King Sui sebelum melanjutkan, aku tidak suka berbelit-belit. Aku berutang budi pada seseorang dan mereka ingin aku membunuh kalian semua sebagai pembayaran. Petik 2. Lemak itu. King Sui tertawa. Aku tidak bisa memberitahumu. Kamu bebas membuat asumsi sendiri. Sejujurnya, aku tidak suka membunuh orang lain tanpa alasan, tetapi aku harus membayar kembali hutang aku. Aku tidak punya pilihan, Lin Chen menjelaskan dengan enggan. Seperti kata pepatah, jangan mencoba untuk menjaga reputasi yang baik jika kamu memiliki niat buruk. Bukankah itu benar? Wanita cantik tidak tahan melihat satu sama lain, dan hal yang sama berlaku untuk pria yang cakap. Lin Chen terkejut tetapi tidak marah. Bahkan, dia tertawa. Kamu benar, tidak ada yang pernah menggambarkan aku dalam mengatakan itu. Jujur, aku tidak sok, tapi setidaknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Haha, tidak heran mereka mengatakan bahwa orang rendahan semuanya sok. Aku melihat itu benar. Baiklah, karena kamu tidak punya pilihan, mari kita mulai. Hidup atau mati terserah nasib sekarang, King Sui terkekeh. Baik, apakah kamu berkelahi sendirian atau berkelompok? Kamu yang memutuskan, Lin Chen bertanya dengan percaya diri. Kenapa kita tidak bertengkar hanya dengan kita berdua? Aku ingin melihat kekuatan seorang pemimpin muda seperti kamu. King Sui menjawab setelah berpikir. King Sui terperangkap dalam dilema. Itu diberikan bahwa Lin Chen kuat. Selain itu, identitasnya juga menjadi perhatian lain. Dia adalah bagian dari 9 benua perkasa tombak perkasa dan kemungkinan orang berikutnya untuk memimpin sekte. Jika dia menggunakan kemampuan unik untuk membunuhnya, kemungkinan akan menimbulkan masalah tak berujung bagi mereka. Ini adalah salah satu cara latar belakang seseorang dapat mempengaruhi pertempuran. Orang tidak bisa hanya melihat orang itu ketika mereka muncul tetapi juga kekuatan yang mendukung mereka. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang berani membunuh putra-putra boros itu. Yang terakhir tidak akan bisa menang melawan wanita tapi tetap saja, tidak ada yang akan menyentuh mereka dan hanya bisa diganggu. Orang-orang ini bahkan memiliki orang-orang yang lebih kuat dan keberadaannya mendukung mereka. Mereka yang diintimidasi hanya memiliki saudara, orang tua, anak-anak, saudara kandung, dan semacamnya. Bagi mereka, orang-orang itu adalah pion yang mereka gunakan untuk mengancam rakyat jelata. King Sui tidak berani membunuh Lin Chen, tetapi dia hanya akan melakukannya jika dia dibiarkan tanpa pilihan lain. Waktunya belum tiba di sana. Di 3 daerah atas, kemampuannya tidak memiliki kelebihan. Ada banyak orang lain yang tak terhitung jumlahnya yang akan dapat menghancurkannya. Baik, kalau begitu, tolong. Lin Chen setuju dengan mudah lalu melompat ke udara. King Sui tidak panik atau terburu-buru. Dia menggeser kemampuannya ke tertinggi sebelum mengikuti. Lin Chen adalah seorang pejuang dengan alam tingkat 4 pemeliharaan dewa, eksistensi yang luar biasa. Dibandingkan dengan kemampuan King Sui saat ini, pria itu jauh lebih kuat bahkan jika King Sui tidak dapat memastikan potensi sebenarnya mereka. Tolong, King Sui menunjukkan. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Lin Chen tidak banyak bicara tetapi auranya meletus hidup-hidup. Bahkan terhadap lawan seperti King Sui yang jelas bukan lawannya, dia masih tidak akan membiarkan dirinya ceroboh. King Sui juga tidak berdiri di upacara, menyerang langsung dengan Kaisar Qi. Dia menggunakan teknik visi surgawi juga. Kemampuan melemahnya Kaisar Qi menyebabkan Lin Chen mengerutkan kening. Dia dilemahkan oleh 20% dari semua kemampuan. Itu jumlah yang signifikan tetapi masih dapat diterima, meskipun sedikit menyakitkan. King Sui tidak menggunakan Golden Battle Halberd-nya, membiarkan tangannya kosong. Langkah ini menandakan bahwa King Sui membuat langkah pertama. Dengan pergeseran tangannya, siluet tombak panjang melesat ke arah King Sui. Palem tombak perkasa. Tombak itu panjangnya sekitar 10 meter, menghasilkan aura seputih salju. Itu seperti naga raksasa saat didorong ke arah King Sui, menelannya. Seberapa kuat? King Sui bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi dan niat membunuh dari tombak. Mengulurkan tangannya, dia mendaratkan kepalan tangan di siluet tombak. Dengan teknik visi surgawi, serangan itu bijaksana dan memanfaatkan Tai Chi, mendaratkan pukulan pada titik terlemah. Bahkan melalui ini, King Sui mundur 3 langkah dengan kejutan mengecat wajahnya. Bahkan serangan biasa dari lawannya bisa sekuat ini. Lin Chen juga terkejut. Dia berpikir bahwa serangan itu cukup untuk melukai King Sui, bahkan mungkin sangat berat. Sedikit yang diharapkan lawannya mundur 3 langkah, tampak seolah-olah mereka bahkan tidak terluka. Pada saat itu, King Sui menggunakan Buddha Wisdom Cell. Itu adalah serangan normal tapi itu bisa menurunkan kekuatan serangan target tanpa realisasi mereka.
Wild Annihilation Swipe. Lin Chen bergerak lagi ketika siluet tombak terbentuk dengan itu. Itu lebih besar dari sebelumnya dan menyapu. Kecepatannya tidak memungkinkan istirahat untuk mata penonton dan hanya dalam beberapa saat, King Sui tenggelam dalam siluet. King Sui merasa gemetar, lalu yang lain diikuti dengan tak henti-hentinya bergetar. Kekuatannya cukup untuk memerangi 10 prajurit. Dengan perbedaan di wilayah mereka, serangan biasa apapun berbahaya. Windwise Willow. Teknik visi surgawi King Sui menguraikan siluet tombak. Itu menyapu. Karenanya, begitu dia melihat lokasi tombak, dia memukul dengan Tai Chi Repulsion. Memanfaatkan kekuatan, mereka mundur ratusan meter dalam sekejap. King Sui tidak ingin melawan kekuatan dengan kekuatan. Lawannya terlalu kuat dan terlalu cepat. Senyum tersungging di sudut bibir Lin Chen. Dia mengamati King Sui. Sementara lawannya berhasil menghindari 2 serangannya, kemampuannya sendiri jauh melampaui mereka. Tidak mungkin mereka bisa melawannya. King Sui tidak tahu kekuatan lawannya, tetapi level 4 Nurture God Realm jauh lebih tinggi daripada level 1 miliknya. Setiap level akan meningkatkan kemampuan seseorang secara signifikan. Bahkan dengan melemahnya substansial dan Divine Weapon Flying Sword, kekuatan mereka yang tersisa masih melebihi kekuatannya sendiri. Ini adalah pertarungan yang sulit. Lawannya adalah anggota Nine Continents Mighty Spear Sect. Begitu mereka menggunakan senjata, kekuatan mereka akan meningkat pada tingkat lain. Seni mengejar. Dengan menggunakan seni mengejar, King Sui sedikit santai. Lagi pula, kecepatan saingannya tidak akan secepat lagi. Kultivasi kamu menarik. Jika kamu bekerja sama dengan aku bisa membunuh beberapa dari mereka yang melampaui kemampuan aku. Lin Chen memandang King Sui. Dia memang memiliki pemikiran itu dalam menjaga orang ini di sisinya. King Sui berpikir, jika kamu tahu semua kemampuanku, matamu mungkin akan muncul. Berjuanglah dengan potensi penuhmu. Kamu tidak akan bisa membunuh aku jika tidak. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd-nya. Kemampuan Golden Battle Halberd masih layak. Setelah ia menerobos alam pemeliharaan dewa, artefak ilahi telah memulihkan kekuatannya dan meningkatkan kerusakan secara signifikan. Itu mungkin lebih dari kekuatan kerusakan awalnya sekarang. Angka pastinya kabur, tetapi tidak melebihi 2 kali angka awal. Itu adalah kejutan besar. Senjata lain memiliki kenaikan sendiri, atau setidaknya kekuatan ketika di tangannya meningkat banyak. King Sui belum pernah menggunakan senjata sebelumnya dan tidak ingin berubah, apalagi membuang Golden Battle Halberd. Bagaimanapun juga ini adalah senjata dari Golden Battle God Inheritance. Senjata di 9 benua tidak akan meningkat dalam kekuatan, secara umum. Namun, beberapa teknik membutuhkan bantuan senjata untuk mencapai potensi penuhnya, seperti halnya teknik pedang tidak dapat dilakukan tanpa pedang. Menggunakan tangan sebagai pengganti akan mengurangi efeknya. 2434. Setelah mendengar kata-kata King Sui, Lin Chen mengeluarkan senjatanya sendiri. Itu adalah tombak putih salju, perak. Panjangnya sekitar 3 meter, ketebalan pergelangan tangan seseorang. Ada cahaya perak cerah untuk itu dan spiritual ki berputar di sekitar. Hanya dengan satu pandangan, jelas bahwa ini bukan senjata biasa. King Sui berada di bawah tekanan besar, terutama setelah lawannya mengeluarkan senjata mereka sendiri. Seluruh aura mereka telah berubah. Aura Lin Chen mengamuk, perubahan total dari ketenangannya sebelumnya. Sekte tombak perkasa, keterampilan mereka juga dilatih untuk menjadi ganas dan kasar. Kalau begitu coba tombak aku. Lin Chen dan memukul, tombaknya seperti naga yang mengintai lautan. Seperti seekor naga, tombak itu seolah menggerakkan surga dan bumi bersamanya saat ia naik. Itu tidak cepat, dan King Sui bisa dengan jelas melihat jejaknya. Namun, King Sui juga tidak segugup itu, mengingat ada metode dalam 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno yang berspesialisasi dalam penguraian. Namun, jika mereka tidak menerima 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno maka mengungkap keterampilan ini akan merepotkan. Sekarang, dia menemukan setidaknya 3 kekurangan. Kesalahan fatal, itu seperti gerbang emas vitalitas, titik mematikan. Kultivasi, potensi, dan teknik semuanya penting. Teknik yang baik akan memungkinkan potensi seseorang untuk mencapai lebih dari 10 kali kekuatannya. Ini juga merupakan aspek yang menakutkan dari teknik pertempuran tingkat ilahi. Ini adalah serangan lain yang menargetkan kelemahan seseorang. Orang yang tidak bisa ditembus masih memiliki area umum seperti orang normal. Itu adalah poin vital dan mematikan, atau dikenal sebagai kelemahan. Saat ini, disitulah King Sui menargetkan, seolah-olah dia bisa melihatnya. Begitu dia mendaratkan serangan, dia akan bisa menghilangkan teknik lawannya dengan mudah dan bahkan mengalahkannya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Dengan fondasi dari sebelumnya, seiring dengan waktu di alam Valet jadi immortal, itu bisa dianggap sebagai kesuksesan kecil. Itu sangat brilian ketika digunakan hari ini. Lin Chen kaget. Dia tidak berpikir serangannya sempurna, tetapi dia juga tidak berharap itu bisa dengan mudah ditekan. Menurut Lin Chen, serangan King Sui seperti mengubah sesuatu yang busuk menjadi makhluk ajaib. Itu menakjubkan. Langkah itu benar-benar menakjubkan. Ding! King Sui berhasil mengatasi kelemahan Lin Chen dan menghilangkan serangan mereka. Namun pada saat itu, gelombang serangan kedua Lin Chen datang dengan cepat. Suara derak berdering di udara.
Teknik visi surgawi King Sui bersama dengan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno masih bisa melihat kelemahan lawannya. Dia mengurangi banyak kecepatan Lin Chen sebelumnya dan mampu melawan serangannya karena itu. Yang paling penting, pertempuran ini telah memungkinkan kemampuan tempur aktual King Sui untuk maju dengan cepat. Segera, dia berhasil menstabilkan fondasi 9 posisi dari teknik pertempuran Divine kuno. Tyrant Spear Battle God menyaksikan dengan secercah di matanya. Dia bisa melihat keadaan pertempuran yang sedang berlangsung juga. King Sui telah memberikan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno kepadanya dan sementara dia belum menguasainya, penglihatannya masih berguna. Dia bisa melihat King Sui memanfaatkannya dan didorong. Mungkin suatu hari, dia akan dapat melakukannya juga. Lin Chen jelas bisa mengatakan bahwa dia jauh lebih kuat daripada King Sui. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia masih tidak bisa menekannya. Dia menyadari teror teknik pertempuran King Sui, meningkatkan kekuatan melawan kekuatan, melemah, dan bisa menargetkan area terlemahnya. Teknik penglihatan dan pertempuran seperti itu jelas lebih kuat dari miliknya. Teknik pertempuran tingkat ilahi. Lin Chen yakin bahwa teknik pertempuran itu kelas ilahi. Yang paling penting, teknik ini harus cocok untuk senjata panjang seperti tombak atau batang. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengambilnya, tetapi pikirannya beralih kembali ke Tyrant Divine Spear yang dia warisi. Dia telah berlatih begitu lama sehingga terbentuk. Apakah layak untuk menghabiskan beberapa dekade budidaya? Buka. 9 gua di belakang Lin Chen semuanya dibuka sekaligus. Dari mereka, 5 dari mereka adalah perak dan 3 lainnya adalah emas. Yang terakhir adalah gua biasa. Gua-gua ini dikaburkan oleh gulungan kabut yang tampaknya tidak menghilang. Itu tidak memungkinkan pandangan yang baik tetapi ada geraman terus-menerus darinya. Tingkat 4 memupuk alam dewa. Hanya satu dari gua-gua ini yang normal dan tidak jelas berapa banyak tambahan yang dimilikinya. Tidak ada gua ke-10. Sementara Lin Chen kuat, itu tidak berarti bahwa dia akan memiliki 10 gua. 9 gua juga bisa menjadi kekuatan yang tak terkalahkan dan memiliki 10 gua pada dasarnya berarti bahwa itu akan mampu menekan yang sebelumnya. Namun, 10 biasanya masih lebih kuat dari 9. Tentu saja, jika Ten Caves Realm tidak bisa maju ke Nurture God Realm, atau jika mereka tidak sekuat lawan mereka, maka akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan lebih kuat. Hanya karena mereka memiliki titik awal yang lebih tinggi, bukan berarti prestasi mereka akan mencerminkan hal itu. Alam pemeliharaan dewa tingkat 4 dapat mengesampingkan alam pemeliharaan tingkat 1, khususnya jika ada binatang buas atau makhluk khusus lainnya di dalam gua. Bahkan jika King Sui memiliki titik awal yang lebih tinggi, selain gua ke-10, semua bagian lain dari level 1 digunakan untuk meningkatkan 50% dari kekuatan iblis binatang buasnya. Pihak lain berada di level 4. Itu tidak normal. Bahkan jika dia tidak memiliki gua sebanyak yang dimiliki King Sui, dia masih jauh melampaui level 1 King Sui. Selain itu, tidak jelas seperti apa kenaikan antar level itu. King Sui tidak punya ide sekarang. Dia membuka gua di belakangnya juga, emasnya membuat orang lain terkejut. Pandangan kaget Lin Chen memiliki niat membunuh yang cepat. King Sui tidak terkejut ketika dia menangkap kilatan pembunuh itu. Itu normal. Mengaum, mengaum. Beberapa binatang setan muncul dari gua Lin Chen. Yang ada di garis depan adalah harimau putih salju, sekitar 10 meter panjangnya. Seluruh tubuhnya seputih salju dengan lingkaran cahaya di sekitarnya. Tidak ada warna atau debu lain. Itu bersih. King Sui tertegun. Membandingkan Diamond White Tiger King miliknya dengan makhluk ini, yang pertama hanya bisa dianggap sebagai ras campuran, tidak lagi murni. Namun, dengan perkataan itu, Diamond White Tiger King dari King Sui adalah keturunan murni sedangkan Lin Chen adalah tipe yang mengubah. Garis darahnya melampaui Diamond White Tiger King lebih dari 2 kali lipat. Tidaklah bijaksana untuk meremehkan garis keturunan 2 kali lipat. Sebaliknya harimau putih adalah keberadaan yang sangat berharga. Sebagai contoh, jika King Sui menggunakannya untuk memurnikan pil penguat darah, efeknya akan lebih dari 10 kali lebih baik daripada binatang berdarah murni kuno. Sudah cukup untuk menjelaskan seberapa kuat harimau putih ini. Selain harimau putih, ada 2 teknik pertempuran lainnya. Yang satu adalah burung merak, dan yang lainnya adalah gajah bintang Buddha yang hebat. Kedua keberadaan itu tidak umum. Statistik mereka sama dengan beruang emas primordial King Sui. Legenda mengatakan bahwa hanya akan ada 2 jenis burung phoenix yang tersisa, rock bersayap emas, dan seekor merak. Phoenix adalah makhluk legendaris. Ada legenda di dunia ini, hanya saja itu adalah salah satu binatang iblis terkuat dan sakral. Namun, itu bukan visi yang sama yang dimiliki orang-orang di masa lalu tentang naga dan phoenix mistis. Kekuatan ini tidak kalah dengan Lin Chen. Setelah semua, dia berada di alam tingkat 4 pemeliharaan dewa. Nurture God Realm bisa membiarkan makhluk di gua sekuat pengguna. Oleh karena itu, jumlah gua penting untuk faktor ini, mengingat bahwa kedua pihak berada pada tingkat yang sama dengan alam pemeliharaan dewa. Beruang emas primordial King Sui adalah variabel. Dia masih memiliki Divine Battle Puppet, Dragon Slaying Beast, Primordial Dragon Elephant, dan Dragon Speeder. Meski begitu, dibandingkan dengan lawannya, mereka lebih rendah. Tapi King Sui masih memiliki kemampuan di lengan bajunya. Selain Battle God Halo dan formasi pasif, dia juga bisa menggunakan formasi aktif. Formasi 10 paramitas pedang. Itu adalah jenis formasi labirin, milik formasi labirin. Dalam sekejap, itu didirikan.
Menonton Lin Chen di seberangnya, dia berkata, harimau kecilmu itu tidak buruk. AST 2436 sumsum ulat naga emas yang kuat menggigit. King Sui bisa mengatakan bahwa serangan Lin Chen dimaksudkan untuk menerobos tekniknya dengan paksa. Ketika serangan Lin Chen datang lagi, itu masih merupakan pemecah gunung Tyrannus yang sama. Namun, itu tampaknya membawa kekuatan lebih dari sebelumnya. Itu menelan King Sui. Tidak hanya Tyrannus Mountain Split yang tangguh, tetapi juga mengesankan. Lebih penting lagi, King Sui mendapati dirinya kehabisan waktu untuk menghindar. Budidaya 9 posisi dari teknik pertempuran Divine kuno masih kurang, kalau tidak, itu akan bisa menghilangkan sebagian darinya. Berdebar. Tackle yang menindas menyerang lagi, dan King Sui memuntahkan seteguk darah. Itu hanya cedera kecil yang tubuhnya bisa sembuh dengan sendirinya. Itu bukan masalah besar untuk saat ini, tetapi akan menjadi parah pada tingkat ini. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk membalikkan keadaan. Senjata tersembunyi. King Sui tiba-tiba teringat kemampuan yang belum dilepaskannya. Dia belum menemukan dirinya dalam situasi seperti ini sebelumnya dan karena itu, tidak menemukan kesempatan untuk menggunakannya. Dia selalu merasa bahwa senjata tersembunyi ini seperti serangan menyelinap. Bahkan, senjata tersembunyi sering digunakan pada saat-saat tak terduga dan dapat dianggap sebagai serangan diam-diam. Tentu saja, ketika senjata tersembunyi mencapai tingkat tertentu, itu tidak perlu lagi menjadi serangan diam-diam. Orang bisa membiarkan lawan mereka melihat senjata tersembunyi saat mereka diserang. Tidak mungkin untuk menghindar, pada tingkat itu seperti memiliki pistol yang menunjuk pada kamu di kehidupan masa lalunya. Mustahil untuk menghindar. Tombak perak Lin Chen melepaskan Tyrannus Mountain Split yang lain. Pada saat itu, King Sui mengangkat tangannya ketika 2 jarum perak melesat ke arah mata Lin Chen. Kecepatan mereka sangat cepat, tetapi itu bukan potensi tertinggi King Sui. Dia menggunakannya dengan terburu-buru, menyebabkan kinerja didiskon. Namun, meski begitu, Lin Chen masih terpaksa menghindari mereka dengan tergesa-gesa. Akibatnya, gunung split Tyrannus-nya yang tidak lengkap hancur berantakan dengan sendirinya. Mountain Push Stance. Saat lawannya menghindar, King Sui menggunakan Mountain Push Stance. Serangan berat dan lambat itu menyerbu ke depan sementara tombak di tangan Lin Chen jatuh dengan hingar-bingar. Dari apa yang bisa dilihat King Sui, itu masih merupakan pemecah gunung Tyrannus. Ledakan. Mountain Push Stance King Sui dipecat saat Lin Chen mundur dengan 3 langkah. Stempel Suantian. Menara batu perak raksasa jatuh dari atas Lin Chen. Bor naga api primordial. King Sui mulai menggunakan serangan primordial. Saat dia melakukannya, dia akan memasukkan beberapa jarum perak dari waktu ke waktu, membuat Lin Chen kebingungan sesaat. Ledakan. Mengaum. Primordial Dragon Elephant meraung. Luka menganga muncul di tubuhnya dengan darah segar mengalir keluar. Harimau putih telah menemukan kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam dan menimbulkan kerusakan serius pada tubuh Primordial Dragon Elephant. Hati King Sui tenggelam. Sementara itu, Lin Chen menikam King Sui. Slash instan. Ini adalah salah satu teknik pembunuhan yang menakutkan bagi Lin Chen. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Tyrannus Mountain Split, dan kecepatannya 2 kali lipat. Tekniknya sederhana dengan elemen penetrasi baju besi dan kemampuan untuk mengabaikan pertahanan. Banyak prajurit telah mati di bawah teknik slash instan Lin Chen ini. King Sui menyipit. Pada titik ini, ia tidak lagi memiliki kemewahan menjadi terlalu peduli. Divine Weapon Flying Sword, Throat Lock. Sumsum menggigit ulat sutra naga emas. Transposisi bintang. Tepat sebelum serangan Lin Chen mencapai dia, King Sui menyerang tanpa menghindar. Ada cahaya kemasan, efek dari Paragon Golden Armor. Serangan ini ditargetkan ke tenggorokan King Sui, teknik pembunuhan pamungkas. Pada saat yang sama, Divine Weapon Flying Sword mengiris leher lawan juga. Halo muncul di sekitar tubuh Lin Chen sebelum Stellar Transposition menyerang tengkoraknya. Ledakan. Mungkin itu halo di tempat kerja, tetapi serangan itu tidak menimbulkan cedera parah. Namun, fokus King Sui adalah pada Maroni Bling Golden Dragon Silkworm dan untuk itu memasuki otak Lin Chen. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia menggunakan kartu truf seperti Maroni Bling Golden Dragon Silkworm, dan dia juga tidak berharap untuk menggunakannya hari ini. Ini adalah pesona pelindung terakhir King Sui dan upaya terakhirnya untuk menang dengan langkah mengejutkan. Lin Chen masih karakter yang menakutkan. Dia kuat, krim tanaman di antara generasi muda. Jumlah pemuda seperti dia di Nine Continents dapat dihitung dengan 2 tangan. Jika mereka sekuat ini, lalu seberapa kuat orang yang mendukung mereka? Lin Chen merasakan sesuatu di otaknya sebelum rasa sakit yang luar biasa menyusulnya. Sepertinya ada sesuatu yang makan di otaknya. Dia tenang kemudian melihat bahwa itu adalah cacing kecil kemasan yang makan di otaknya sendiri. Dia takut sekarang. Ini menakutkan. Dia berusaha segala cara untuk menyingkirkannya tetapi tidak berhasil. Dia mengangkat kepalanya dan mengunci pandangannya pada King Sui. Tidak perlu untuk ini berakhir dengan kematian di antara kita. Aku tersesat. Bukankah ini saatnya bagimu untuk mengeluarkannya? King Sui tenang. Mengapa tidak perlu bagi kita untuk mengakhirinya dalam kematian? 9 benua sangat besar dengan banyak kekuatan kuat di sekitarnya. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu.
Aku bukan orang suci tetapi aku juga tidak jahat. Menjadi teman akan membuka lebih banyak jalan bagi kita. Kita mungkin bisa saling membantu di masa depan, bagaimana menurutmu? Ling Chen mentolerir rasa sakit di otaknya, tetapi dia sekarang berada di bawah belas kasihan King Sui. Dia tidak punya pilihan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kami sudah punya dendam. Jika aku membiarkan kamu pergi, aku akan memiliki musuh lain. King Sui santai sekarang. Hal yang kau tinggalkan di kepalaku sangat mengerikan. Tidak ada orang waras yang akan memprovokasi kamu. Apakah kamu tidak ingin harimau putih? Mengapa aku tidak memberikannya kepada kamu? Ling Chen tidak bisa memikirkan hal lain. Cacing di kepalanya masih menyusu. Pada tingkat ini, dia akan direduksi menjadi orang idiot bahkan jika dia tidak mati. Ini bagus. Adalah baik untuk dapat menuai beberapa manfaat setelah bertarung. Harimau kecil ini pasti lesat. Baiklah, beri aku harimau kecil, dan mari berteman, kata King Sui dengan serius. Bisakah kamu tidak memakannya? Bisakah kamu menganggapnya sebagai hewan peliharaan kamu? Itu telah mengikuti aku selama bertahun-tahun, sayang sekali untuk dimakan, Ling Chen gemetar. King Sui bisa mengatakan bahwa pria itu menghargai harimau kecil ini. Seorang lelaki bangsawan tidak akan secara paksa merebut harta orang lain, dan sementara King Sui bukan siapa-siapa bangsawan, ia tidak memiliki niat untuk mengambil harimau itu. Karena dia ingin berteman dengan Ling Chen, maka dia harus tulus. Itulah sebabnya dia mengatakan kata-kata itu sebelumnya juga, dia hanya ingin Ling Chen menjalani proses mendapatkan kembali apa yang hilang darinya. Baiklah, karena kamu sangat menyukai harimau kecil ini, maka aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak bisa percaya bahwa kamu benar-benar ingin berteman dengan aku. Namun, aku hanya berpikir bahwa tidak baik menjadi musuh. Aku memiliki terlalu banyak, dan ini melelahkan. King Sui menggelengkan kepalanya, menghentikan Ling Chen dari membatalkan dirinya sebagai tuan harimau putih. Adik laki-laki, aku harus lebih tua darimu. Tidak perlu kata-kata lagi. Seperti kata pepatah, kamu melihat sifat sejati seseorang dengan waktu. Cacing milikmu mengerikan, dan tidak sulit bagimu untuk membunuhku. Sejujurnya, aku tahu kamu dan tidak akan mencari kamu. Meskipun aku tidak menyelesaikan kesepakatan aku sudah berjalan mengitari benang tipis antara hidup dan mati, aku bisa dianggap telah melunasi hutang aku. Ling Chen menghela nafas. King Sui bisa merasakan teror dari ulat sutra naga emas sumsumnya sendiri. Dia belum menggunakannya selama beberapa tahun, dan selalu berada di Pool Palace Blood Essence. Siapa yang tahu bahwa itu telah tumbuh sekuat ini sejak itu? Kejutan yang menyenangkan. Ling Chen menyebutkan bahwa benda ini adalah cacing ilahi dan mungkin dewa cacing ilahi yang legendaris. King Sui merasa bahwa mungkin dia perlu menggunakan sumsum menggigit ulat sutra naga emas di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah 3 wilayah atas, dan dia tidak akan bisa melawan keberadaan mistis dan menakutkan itu. Ketika saatnya tiba, dia harus bergantung pada Maronibling Golden Dragon Silkworm. AST 2437 peta harta karun spiritual Spirit Manor Divine Manor, 9 Stars Emperor Citi King Sui menarik sumsumnya menggigit ulat sutra naga emas. Satu-satunya hal yang kamu peroleh dari membunuh seseorang adalah kepala mereka di lantai. King Sui tidak ingin membunuh, tetapi jenis pertempuran ini tidak memungkinkan seseorang untuk menahan diri. Harga menjadi penyayang akan menjadi yang paling kejam bagi kamu sendiri. Tubuh Ling Chen basah kuyup. Lagi pula, dia baru saja melakukan perjalanan ke gerbang kematian. Sejujurnya, dia tidak berpikir King Sui akan membiarkannya hidup. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan melakukannya jika peran mereka dibatalkan. Ling Chen menyeka keringatnya dan mendekati King Sui. Setiap binatang iblis dari sebelumnya disimpan, meninggalkan tanah kosong di sekitar mereka. Karena itu semua orang beristirahat. Adik, jujur saja, aku tidak berpikir kamu akan membiarkan aku pergi. Ling Chen bahagia dan puas seolah-olah dia baru saja diberi kesempatan hidup baru. Sebenarnya, aku tidak punya niat untuk membunuhmu. Apakah kamu masih membayar kebaikan Pang Dokter yang ajaib? King Sui tertawa. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku berutang budi padanya, jadi tidak akan setia untuk membicarakannya. Ling Chen berbicara dengan terhormat. Puff, bukankah itu setara dengan kamu mengungkapkannya? Aku melihat kamu benar-benar tidak setia. Nuo Lan tertawa. Ling Chen menatap Nuo dengan linglung. Wanita ini terlalu memikat. Ketika dia kembali ke kenyataan, dia tertawa malu. Kakak, aku dikejutkan oleh kecantikanmu yang seperti Dewi. Aku ceroboh sebelumnya, tolong jangan tersinggung. King Sui tertegun. Menonton Ling Chen, dia menyadari bahwa dia masih muda. Nuo Lan tampaknya tidak menyalahkannya. Potong itu. Orang-orang yang berani mengatakan kata-kata itu kepada aku tidak memiliki akhir yang baik. Beberapa dari mereka bahkan bukan pria lagi. Apakah kamu ingin mencobanya? King Sui dan Nuo Lan telah bersama selama beberapa waktu sekarang tanpa kemajuan, sama seperti dia dengan Zichesa. Sekarang King Sui bisa mengatakan bahwa Nuo Lan sepertinya menyukai Ling Chen. Aku akan lewat. Aku belum pernah memiliki wanita. Jika aku berhenti menjadi laki-laki begitu saja, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Ling Chen menggelengkan kepalanya dengan panik. Hao Tian tertawa. Kamu perawan. Apakah itu memalukan? Ling Chen membeku ketika dia tampaknya menyadari dia melakukan kesalahan kecil. Dia adalah. Aku dapat mengkonfirmasi dengan pandangan dokter aku. Aku bertanya-tanya apakah kamu tidak diizinkan kehilangan keperawanan karena kultivasi, tetapi aku tidak berpikir demikian. Dan itu tidak seperti kamu tidak mampu.
kecuali jika itu masalah psikologis. King Sui tersenyum. Jangan, aku akan memberitahumu sendiri. Jangan berspekulasi. Aku memang harus tetap perawan karena kultivasi aku sebelumnya, tetapi aku telah menerobos 3 tahun yang lalu, sehingga tidak lagi diperlukan. Jadi, kamu belum pernah melakukannya dalam 3 tahun, Hao Tian mendecakkan lidahnya pada Ling Chen. Aku tidak menemukan orang yang cocok. Aku orang tradisional. Kata-kata Ling Chen membuat banyak pria memutar mata mereka. Nuolan mengalihkan perhatiannya ke King Sui. Kamu yakin apa yang kamu katakan sebelumnya benar? Apa yang aku katakan? King Sui tersenyum. Ekspresi Nuolan tampak kaku. Bajingan, kamu tahu maksudku. Cepat. Baiklah, aku yakin, apapun yang aku katakan sebelumnya adalah benar. King Sui mempertahankan senyumnya. Semua orang mengerti sekarang, ternyata preferensi Nuolan pada pria adalah. Nuolan panik melihat perhatian orang banyak padanya. Apa yang kamu lihat? Aku ingin menemukan seorang pria yang hanya milik aku. Mata Ling Chen berbinar. Apakah itu berarti aku bisa? Tatapan Nuolan berubah dingin saat dia menatap Ling Chen. Apakah aku mengatakan sesuatu tentang kita? Tidak, jangan marah, Nona. Kemarahan tidak akan melakukan yang baik untuk kesehatan kamu. Oh benar ini adalah Giant Spirit Divine Manor, mengapa kita tidak memeriksanya ke dalam? Ling Chen tidak bodoh. Dia tahu bahwa Ling Chen tertarik padanya dan sangat senang. Saat itulah semua orang melihat kata-kata di dinding batu, Giant Spirit Divine Manor. Kata-katanya tampak sopan. Itu bukan jenis mereka yang cantik, tetapi mungkin karena era ketika itu ditulis. Itu memudar, tetapi tulisan tangan itu kuat, mengungkapkan perasaan keganasan yang tak tertandingi. Tidak ada pintu, semua orang mencari tetapi tidak dapat menemukannya. Kita bisa meledak melalui dinding batu ini. Teknik visi surgawi King Sui melihat bahwa itu kosong dan mendaratkan pukulan tepat setelah berbicara. Gemuruh. Batu-batu raksasa runtuh, mengungkapkan lubang besar. Apa surga? Merasakan ki spiritual dari dalam, Ling Chen tersenyum. Mari kita masuk, mungkin ada beberapa harta di sana. Menarik kedua wanita itu bersamanya, kata King Sui. Ling Chen tanpa malu-malu mengikuti di belakang Nuolan dari kejauhan, tidak terlalu dekat atau jauh. Orang-orang memasuki lubang. Di dalamnya tidak gelap, ada lorong sebagai koridor, tertutup lapisan debu tebal. Setelah beberapa kilometer, sebuah istana besar muncul di hadapan mereka. Tingginya sekitar 200 meter dan lebarnya beberapa kilometer. Itu adalah proyek besar untuk membangun ini di sepanjang dinding gunung. Raksasa Roh Divine Manor. Kata-kata itu muncul sekali lagi di tengah-tengah istana besar dengan mural di bawahnya. Mural itu menggambarkan raksasa kuat yang mengenakan baju besi, memegang tongkat besar atau tombak tanpa kepalanya. Ada meja batu di bawah mural, tetapi tidak ada apa-apa di atasnya. Ini mengingatkan King Sui dari kuil Daois sekali lagi, mungkinkah itu roh raksasa ilahi Manor yang sesungguhnya? Setelah mencari di daerah itu, mereka sama sekali tidak menemukan apapun. Itu terlalu bersih, sampai-sampai rasanya sulit dipercaya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima kenyataan. Sebelum mereka pergi, King Sui mengambil mural itu. Itu adalah gambar biasa, tetapi King Sui memutuskan untuk menyimpannya. Saat dia membalikannya untuk menggulungnya, dia terpana. Ada peta dan sederetan kata-kata. Nine Suns Domain, Nine Suns True Dragon Mountain. King Sui menyimpan peta tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak akan bisa pergi ke sana sekarang karena itu adalah domain terkuat dalam 3 wilayah atas. Mencari harta akan sama dengan mencari kematian. Dia akan mengunjungi kembali tempat ini ketika dia tumbuh lebih kuat. Apa yang dia temukan seharusnya menjadi peta harta karun tersembunyi. Secara keseluruhan, termasuk apa yang mereka dapatkan dari kuil Daois, mereka memperoleh dengan sopan dari perjalanan. King Sui bahkan memiliki perasaan bahwa kuil Daois mungkin telah bergeser dari sini. Kelompok itu meninggalkan wilayah itu setelah seminggu dan bahkan negara bintang es. Meskipun berada di dekat kota Kaisar Ice Star Nation, King Sui tidak ingin kembali. Nine Stars Domain memiliki tempat khusus yang lebih tinggi daripada negara manapun. Kota Kaisar 9 bintang. Dikatakan bahwa ini adalah tempat 9 bintang berkumpul dan tempat itu dilindungi oleh 9 bintang. Itu adalah kota besar dan tempat paling menakutkan di domain 9 bintang. Nine Stars Emperor City dipenuhi dengan prajurit yang kuat. Setiap kekuatan yang kuat akan memikirkan cara untuk masuk ke sini. Sekte Tombak 9 Benua Perkasa, klan Ling Chen, berada di Nine Stars Emperor City. King Sui ragu-ragu tetapi akhirnya memutuskan untuk pergi. Gerbang setan dan istana ilahi harus ada yang terkuat di domain 9 bintang. King Sui benar-benar harus berhenti di sana untuk sementara waktu, kemampuannya sendiri tidak lagi cukup untuk mengabaikan kelompok prajurit superior lainnya. Ling Chen secara alami menyambut King Sui dan yang lainnya. Hatinya sepenuhnya pada Nuolan sekarang, dan dia berencana untuk mengikuti King Sui. Tentu saja, ia memiliki motif tersembunyi, tetapi tampaknya tidak merepotkan sekarang. Selain itu, ia telah mengalami kemajuan dengan Nuolan selama beberapa hari terakhir seperti berjalan-jalan bersama di kali. AST 2438 Pikiran, membuka balai masakan kekaisaran di kota Kaisar 9 Bintang. Kota Kaisar 9 Bintang. King Sui dan yang lainnya telah mencapai kota legendaris Nine Stars Domain.
Ada aura aneh yang menerjang mereka saat mereka memasuki Nine Stars Emperor City. Ini adalah bentuk kekuatan cadangan. Nine Stars Emperor City telah ada sejak lama. Dikabarkan bahwa mereka telah ada sejak zaman kuno dan merupakan salah satu penghubung terlemah dalam 3 wilayah atas. Namun, bahkan domain 9 bulan atau domain 9 suns tidak akan meremehkan kota Kaisar 9 bintang. Rumah Ling Chen ada di sini, dan dia akrab dengan daerah itu. King Sui menolak undangan Ling Chen dengan sopan dan tinggal di sebuah penginapan di sini. Ling Chen juga tidak bersikeras. Sementara hubungan mereka baik selama beberapa hari terakhir, semua orang memiliki kebebasan mereka sendiri. Selain itu, mereka belum saling percaya satu sama lain. Nona Nuolan, tolong kumpulkan beberapa informasi tentang tempat ini segera dan bangun rumah di sekitar daerah ini. King Sui tersenyum pada Nuolan. Itu bukan masalah. Nuolan tersenyum dan keluar. King Sui berdiri di dekat jendela kamarnya. Dia berada di lantai 6 dan bisa mengamati jalan-jalan di bawah. Namun, itu tidak terlalu tinggi, dan dibatasi tampilan. Para wanita berjalan masuk dan King Sui tersenyum. Mereka masih minum. Itu hidup di aula. Aku mengenal beberapa orang dan mendengar beberapa berita. Shen Huang berbicara ketika dia menetap di tempat di samping King Sui. King Sui memeluk seorang wanita di setiap lengan dan melihat keluar. Sekte medis 9 benua harus di sini juga. Oh benar, bagaimana menurutmu tentang Ling Chen? Petik 2. Bei Wang Fan berbicara saat itu. Secara naluriah, aku pikir dia baik-baik saja. Dia bukan orang yang licik dan berbahaya. Kamu mengatakannya sendiri, dia tidak pernah memiliki wanita. Sepertinya dia punya prinsip. Petik 2. Kata-kata Bei Wang Fan mencerminkan pikirannya, dia tidak akan setuju untuk Ling Chen berkencan dengan Nuolan sebaliknya. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa King Sui dapat mengendalikan hubungan Nuolan. Tetapi jika Ling Chen benar-benar brengsek, maka dia tidak akan keberatan melakukan sesuatu di belakang mereka. Kami mendengar sesuatu di aula sebelumnya. Pemimpin Sekte Gerbang Iblis yang kuat muncul di kota 9 Kaisar, dan keindahan yang tak tertandingi di generasinya, kata Shen Huang dengan lembut. King Sui tidak mengungkapkan sesuatu yang terlalu luar biasa. Dia tahu bahwa mereka berbicara tentang Tante Lingyan dan berharap dia ada di sini. Meskipun dia tidak berpikir itu aneh, dia masih merasa sedikit gelisah terhadap berita tersebut. Namun, dia tidak harus menunjukkannya di depan kedua wanita itu tidak adil bagi mereka. Kita akan melihat bagaimana kelanjutannya jika kita menabrak mereka. Masalah ini, King Sui menggelengkan kepalanya. Keesokan harinya, Nuolan memberitahu King Sui tentang beberapa pasukan penting di Nine Stars Emperor City, seperti Nine Continent Food Residence, Nine Continents Demon Gate, Nine Sekte Medical Sekte, Nine Sekte Mighty Sphere, 9 Benua Cloud Manor, Nine Benua Manor Asosiasi Perdagangan, Asosiasi Kedokteran 9 Benua, Masyarakat Petualang 9 Benua dan sebagainya. Selain itu, mereka sudah membeli rumah besar di lokasi yang layak. Meskipun istilah resmi pembeliannya, tempat itu sebenarnya ditemukan oleh Ling Chen dan mereka tidak menghabiskan banyak uang. Sangat mudah bagi 9 benua perkasa tombak perkasa untuk membangun rumah bangsawan bahkan di kota Kaisar 9 bintang. Lokasi istana itu layak, berdiri di sepanjang salah satu jalan terbaik dan di persimpangan di mana ada arus lalu lintas yang bagus. Yang paling penting, puri ini dibangun kembali, itu baru saja dilakukan tetapi mereka belum menggunakannya. Renovasi juga dilakukan. King Sui tidak bisa repot-repot mengulang renovasi, terutama karena itu sudah baik untuk memulai. Ini akan menjadi balai masakan kekaisaran, dan mereka akan berhenti di sini untuk beberapa waktu. Namun, King Sui tahu bahwa mereka harus pergi pada suatu saat. Dia sebenarnya bingung sekarang. Istana Ilahi dan Gerbang Iblis hidup berdampingan. Meskipun mereka saling bertentangan, tapi itu seperti yang baik dan yang jahat di zaman kuno, tidak ada yang baik tanpa kehadiran kejahatan. Battle Gods ada untuk Demon Gate, dan tanpa yang terakhir, tidak akan ada Istana Ilahi. Selain itu, Gerbang Iblis dan Istana Ilahi juga merupakan bentuk eksistensi di 9 benua, sama seperti tempat tinggal 9 benua makanan dan lainnya. Oleh karena itu, King Sui tidak lagi merasa perlu untuk menghancurkan Gerbang Iblis. Mereka akan muncul kembali bahkan setelah dihancurkan, tidak ada cara untuk menghilangkan kejahatan. Seiring berjalannya waktu, itu akan muncul kembali dalam bentuk baru dan bahkan kebaikan dapat mengubah kejahatan. Ini hanya hukum alam. King Sui telah mencapai epifani tentang banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Dia tidak pernah begitu sadar seperti sekarang. Setelah mengalami begitu banyak, dia benar-benar merasakannya. Dia sadar sebelumnya, tetapi dia belum pernah merasakannya. Oleh karena itu, cara King Sui sekarang sebagian besar karena Tante Lingyan, dan dia punya firasat bahwa jika Tante Lingyan menjadi keberadaan terkuat 9 gerbang dimensi siluman, maka mungkin itu bukan hal yang buruk. Misalnya, mereka dapat menulis ulang aturan. Karena dia tidak akan menghancurkan mereka, maka dia bisa membimbing mereka. Mungkin akhir cerita seperti itu adalah yang terbaik. Setelah memikirkannya, roh-roh King Sui terangkat. Imperial Cuisine Hall juga siap dibuka untuk bisnis. Bukan masalah besar untuk membuka toko di Nine Stars Emperor City, tetapi setiap industri memiliki peraturannya sendiri, dan kekuatan yang lebih kecil memiliki peraturan sendiri. Misalnya, untuk membangun hubungan, sapa mereka terlebih dahulu.
Ini bahkan lebih benar untuk kekuatan yang lebih besar. Ini tidak seperti berurusan dengan badan-badan pajak perdagangan dalam kehidupan sebelumnya, tetapi masih ada kebutuhan untuk menghubungi mereka. Lagi pula, ada penguasa kota di kota Kaisar 9 bintang, dan mereka memiliki beberapa organisasi di bawah mereka. Pembayaran harus dilakukan dengan kekuatan di sini, seperti mengenakan pajak dalam kehidupan sebelumnya atau biaya perlindungan. Jalan King Sui berada di bawah nama 9 benua tombak perkasa sekte dan mereka mengandalkan Ling Chen untuk pembukaan balai masakan kekaisaran. Tidak peduli apa, Ling Chen masih memiliki bobot di antara generasi ini. Pembukaan Imperial Cuisine Hall tidak terlalu ramai. Selain itu, tidak banyak dari 9 benua perkasa sekte perkasa yang mengunjungi juga. Ling Chen datang, secara alami, dan membawa serta beberapa saudaranya. King Sui tidak membiarkan Ling Chen terlalu meributkannya karena dia pikir itu tidak perlu. Semakin banyak orang di sana, semakin banyak masalah yang akan ditimbulkan. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dan energi. King Sui memiliki sekitar 20 hingga 30 orang di sini, bersama dengan puluhan orang dari pihak Ling Chen. Meskipun Ling Chen membungkuk, masih ada beberapa orang yang datang untuknya. Awalnya tidak mencapai 100 tamu, tetapi pembukaan grand toko selalu disertai dengan suara petasan yang menarik perhatian banyak pejalan kaki. Lagi pula, lokasinya bagus dan ada banyak yang penasaran untuk mengecek pendirian baru. Katakan, bos, apa sebenarnya Imperial Cuisine Hall ini? Teriak salah seorang tamu. Terutama untuk tujuan penyembuhan, tetapi kami juga menyajikan makanan, jawab King Sui. Ide yang sangat baru. Penginapan lain akan menyediakan makanan dan minuman gratis selama pembukaan sementara ruang medis akan memungkinkan konsultasi gratis. Apakah kamu memiliki kegiatan seperti itu di sini? Teriak tamu lain. Ya tentu saja, registrasi ada untuk konsultasi gratis, dan makanan gratis akan berada di sisi lain. King Sui tertawa. Baiklah, aku akan mendaftar. Aku juga, tetapi, apakah dokter di sini baik? Aku sudah lama menderita penyakit yang tak terkatakan, tetapi biaya medisnya terlalu mahal. Ini gratis kan, kata seorang pria yang terlatih-tatih. Tempat itu ramai hanya dalam beberapa saat. Lagi pula, ada banyak yang bergabung dengan kerumunan demi hal itu, dan ada taktik penjualan yang hebat untuk menyediakan layanan gratis. Banyak orang tidak datang untuk menghemat uang tetapi untuk menikmati suasana. AST 2439 dendam 9 sekte medis benua, haha, aku mendengar bahwa balai masakan kekaisaran dibuka. Kata-kata besar apa, kamu bahkan menjalankan ruang medis. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang harus kamu lakukan ini. Sebuah suara yang jelas dan hidup terdengar di telinga mereka. Itu seorang pria. Orang-orang tidak bisa menebak usianya, tetapi dia memiliki udara yang lembut di sekitarnya. Orang-orang di sekitar semua menyambutnya ketika mereka melihatnya. Selamat siang, Dr. Ajaib Hua. Dr. Ajaib. King Sui menyaksikan pria itu dan tahu bahwa dia berasal dari Nine Continents Medical Sect. Satu-satunya dendam yang dia miliki dengan organisasi ini adalah dengan Miraculous Physician Pang, dan dia tidak membunuh lemak saat itu. Namun, saat berikutnya dia melihat Fatih, dia akan membuat yang terakhir menyesal. Tentu saja, dia tidak akan membunuhnya, tetapi melumpuhkannya akan menyenangkan. Dr. Ajaib Pang tidak memiliki banyak prestasi dalam kultivasi, tetapi keterampilan medisnya adalah yang sebenarnya. Tapi bagaimanapun, King Sui menutupi fakta bahwa dia telah merusak ginjalnya. Meskipun itu tidak akan memengaruhi kesehatannya, ia tidak lagi dapat meningkatkan harta karunnya. Ingin memukul wanita King Sui, ini akan membuatnya menderita nasib lebih buruk daripada kematian. Cinta termasuk mencintai orang itu dan orang-orang yang terhubung dengannya, dan hal yang sama berlaku untuk kebencian. Oleh karena itu, King Sui tidak memiliki kesan yang baik tentang 9 sekte medis. Yang membuatnya lebih buruk, tabib Hua ajaib ini datang dengan angkuh yang memperdalam kesan buruk King Sui terhadap mereka. Apakah kata-katamu bahkan berharga di sekitar sini? Benar, lagi pula kamu siapa? King Sui hanya tersenyum acuh tak acuh padanya. King Sui tahu ini adalah wilayah 9 sekte perkasa 9 benua yang perkasa, dan yang disebut tabib ajaib Hua tidak memiliki hak untuk kentut seperti ini. Namun, seorang praktisi medis yang hebat akan menuntut rasa hormat seperti itu kemanapun mereka pergi, seperti halnya kasus ini. Sekte medis 9 benua adalah kekuatan mengerikan di wilayah ini. Jadi, kemanapun dia pergi, mereka akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang berutang budi 9 benua medical sekte yang setara dengan kekayaan besar bagi mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan jatuh sakit, mengalami kecelakaan, dan terluka sepanjang hidup mereka? Selain itu, situasi umum berbeda dari kehidupan sebelumnya. Para praktisi medis di sini memiliki hak untuk tidak menyembuhkan kamu, terutama untuk sekte medis 9 benua. Sebagian besar bakat hebat di bidang medis dikendalikan oleh mereka. Berarti, menyinggung mereka akan menghasilkan konsekuensi yang parah. Haha, kamu baru, kan? Anak muda, sekte medis 9 benua aku tidak membutuhkan wilayah apapun karena kami memiliki hak untuk berbicara kemanapun kami pergi. Jika aku mengizinkan kamu untuk membuka bisnis kamu, maka kamu bisa. Jika tidak, kamu harus patuh. Jadi, tutup tempat ini dan enyahlah. Kata tabib ajaib Hua, tampak sombong sekaligus sok. Dalam kata-kata King Sui, dia hanya orang yang sombong.
Apakah rasanya luar biasa senang mengatakan kata-kata itu? King Sui juga tidak marah. Dia sangat menyadari keterampilan medisnya sendiri dan tidak takut akan pembatasan dari Nine Continents Medical Sect. Kamu, anak muda, kamu tidak tahu tentang kerumitan hal-hal. Tabib ajaib Hua mendengus marah. Yang lain memanggilmu Dokter Ajaib Hua. Namun, kamu bahkan tidak dapat menyembuhkan penyakit kamu sendiri, namun kamu memiliki keberanian untuk mengklaim gelar tersebut. Tidakkah kamu menemukan itu lucu? Kata King Sui dingin. Omong kosong, penyakit apa yang aku miliki? Itu banyak sampah. Tabib ajaib Hua terkejut, tapi dia tidak memberikannya. Aku bahkan membencimu karena lebih pengecut. Bukan masalah besar bahwa seorang praktisi medis tidak dapat menyembuhkan diri mereka sendiri, namun kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kekurangan kamu. Dari titik ini saja, aku yakin kamu adalah yang terjauh dari menjadi seorang dokter ajaib. King Sui menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dokter ajaib Hua tahu bahwa dia tidak bisa mempercayai kata-kata anak ini, tetapi mereka masih memprovokasi dia. Namun, dia telah mengalami banyak hal dan berhasil berbicara dengan tenang. Huff, aku belum pernah menyebut diriku seorang dokter ajaib. Itu judul yang diberikan orang lain kepada aku. Jika itu diberikan oleh orang lain, maka itu berarti mereka sangat memuji kamu. Namun, kamu tidak malu menerimanya, King Sui tertawa. Aku tidak menerimanya, aku tidak pernah mengakui bahwa aku satu, kata dokter ajaib Hua dengan sombong. Itu adalah upaya untuk mempertahankan reputasi yang baik sambil memiliki niat buruk. Kamu mengaku tidak mengakuinya, tetapi kamu sombong seperti ayam jago. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kamu telah menerima gelar itu di hati kamu. King Sui mengatakan yang sebenarnya, tabib ajaib Hua telah lama mengakui dirinya sebagai tabib ajaib. Itu adalah penghinaan besar dibandingkan dengan ayam jantan. Tabib ajaib Hua adalah seseorang yang berstatus tinggi, dan wajahnya berubah tabah pada kekasaran terus-menerus King Sui. Karena kamu akan membuka ruang medis, maka tunjukkan kemampuanmu. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, maka tutup tempat ini. Dokter ajaib Hua sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya, dan mencari pasien adalah pekerjaan yang bahkan lebih mudah. Karena ada banyak yang telah mendaftar untuk perawatan, jika King Sui tidak bisa menyembuhkan mereka, maka dia akan membuat King Sui keluar dari sini. Adapun para penonton, mereka secara alami tidak akan maju jika mereka melihat bahwa King Sui tidak dapat menyembuhkan mereka. King Sui memiliki motif tersembunyi untuk mengganggu dokter ajaib Hua. Sebagai contoh, untuk mengiklankan dokter ajaib 9 benua medis Sekte Hua. Ini akan memiliki efek yang hebat, mempermalukan organisasi mereka pada saat yang sama. Dia percaya akan ada orang lain dari Nine Continents Medical Sect yang akan menantangnya. Bagaimanapun, reputasinya akan melambung ketika saatnya tiba. Orang-orang di kota 9 bintang Kaisar kuat, tetapi King Sui tidak berpikir akan ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Selain itu, di sisinya, Ling Chen juga seorang ahli yang luar biasa di Nine Stars Emperor City dan merupakan salah satu yang terkuat di generasi yang lebih muda. Jika keterampilan medisnya menjadi terkenal, maka pengaruhnya akan semakin besar. Jika saja Nurture God Realm miliknya dapat menembus ke tingkat berikutnya, maka dia tidak perlu khawatir tentang siapapun di domain 9 bintang, kota 9 bintang Kaisar. Dokter, aku di sini untuk mencari perawatan. King Sui dan Dokter Ajaib Hua telah berpisah untuk sementara waktu ketika seorang pria berjalan. Daftarkan dan ambil nomor jika kamu ingin mencari pengobatan. Hao Tian berbicara tanpa ragu-ragu. Antri pantatku. Merupakan kehormatan bagi kamu bahwa aku di sini untuk mencari perawatan dari kamu. Jangan malu. Apakah kamu percaya ketika aku mengatakan bahwa aku akan merobohkan tempat ini? Mata pria itu seperti ular berbisa, orang normal akan memiliki jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka dari tatapannya. Aku sebenarnya tidak percaya, mengapa kamu tidak mencoba? Hao Tian menjawab dengan acuh. Hao Tian, kamu bukan lawannya. Karena kamu di sini untuk mencari perawatan, maka mari kita lakukan itu. King Sui berjalan mendekat dan tersenyum. Lagi pula sudah waktunya untuk memulai perawatan untuk orang lain. Hao Tian memelototi pria itu. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu memiliki keinginan mati? Pria yang cakap itu meludah dengan jijik. Baiklah, sesi konsultasi telah dimulai. Daftar dan dapatkan nomornya. King Sui hanya tersenyum. Lat, apakah kamu menganggap kata-kata aku sebelumnya sebagai sampah? Pria itu sangat marah dan menggunakan mata ular yang sama saat ia menatap King Sui. Karena kamu menyebutkannya, maka kami akan memperlakukannya sebagai sampah. Jangan buang waktu kita. King Sui melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh seolah sedang mengejar lalat. Kamu meminta untuk mati. Huff, maka aku akan memberimu pelajaran. Sebuah kepalan tangan dari pria itu berayun ke arah King Sui. Dari sudut pandang pria ini, King Sui tidak akan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi sebagai seorang praktisi medis. Dia pikir dia akan bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Akan lebih baik jika itu terjadi, karena ini akan mengakhiri semuanya untuk selamanya. Dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Sesaat sebelum pukulannya mendarat di King Sui, yang terakhir bernapas ringan lalu menyilangkan tangannya. Dengan putaran, serangkaian suara retak bisa terdengar. Dan seiring dengan itu, lengan pria itu berubah menjadi adonan goreng Cina langsung. Pada tahap ini, siapapun yang ingin bersaing secara fisik dengan King Sui mencari kematian. Lebih jauh lagi, dengan pengetahuan King Sui tentang persendian,
titik akupuntur, dan teknik, ia bisa saja menjatuhkan pria ini 18 jalan ke bawah. AST 2440 memukuli Hua ajaib yang tak tahu-tahu Sameles Xing Sui adalah yang paling berpengalaman dalam menyerang kelemahan, dan serangan ini benar-benar melumpuhkan lengan pria itu. Meskipun mungkin untuk menyembuhkan lengan, masih akan menjadi tugas yang sulit untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Lagi pula, obat-obatan herbal dan pil berharga yang disuling oleh seorang alkemis lebih kuat di 9 benua, mereka bahkan punya obat yang bisa membangkitkan orang mati. Meski begitu, ini bukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Biasanya, hanya organisasi yang sangat kuat yang memiliki obat seperti itu, tetapi mereka masih sangat langka. Karenanya, mereka biasanya tidak menggunakannya. Seseorang seperti orang ini tidak akan memiliki hak untuk menggunakannya. Berdebar. Setelah itu, King Sui membuang pria itu ke samping dengan telapak tangan. Pria itu bukan pasangan King Sui, tapi dia masih lebih kuat dari Hao Tian. Prajurit seperti itu sudah memiliki beberapa bentuk posisi, tetapi pria itu tidak memiliki reputasi yang baik. Dia juga digunakan oleh Nine Continents Medical Sect kali ini, dengan maksud menyebabkan kekacauan di Imperial Cuisine Hall. Ekspresi tabib Hua ajaib berubah sekali lagi. Dia menyadari kemampuan pria itu dan berpikir bahwa pria ini cukup untuk berurusan dengan King Sui. Siapa yang tahu bahwa dia akan lumpuh hanya dalam satu gerakan? Seberapa kuatkah pemuda ini? Namun, mengingat kembali, mereka harus memiliki kekuatan cadangan untuk menjadi pemberani dan kurang ajar ini di kota Kaisar 9 Bintang, terutama di depan Sekte Medis 9 Benua. Pikirannya melayang ke keterampilan King Sui. Dokter ajaib Hua merasakan gelombang kegugupan, seperti inilah manusia. Dia tidak tahu dari mana asal King Sui. Agar seorang pemuda menjadi terampil ini, apakah mereka yang mendukungnya akan sederhana? Manusia suka berspekulasi, atau lebih tepatnya, itu semacam pemikiran kebiasaan. Itu bukan hal yang buruk. King Sui memanfaatkan asal-usul misteriusnya untuk membuat orang lain menebak. Dia pernah mengatakan bahwa dia berasal dari Martial Saint Divine Palace, Martial Saint Palace, dan bahkan Martial Saint Secret Land. Yang terpenting, semua tempat ini sepertinya ada. Namun, setelah sekian lama, dia belum pernah mendengar tentang mereka. Dia tidak peduli tentang itu, orang bisa memikirkan apapun yang mereka inginkan. King Sui tidak memaksa pria itu untuk mengakui siapa yang ada di balik ini. Pertama, pria itu tidak akan pernah mengatakan, dan bahkan jika itu terjadi, tidak akan ada artinya bagi mereka yang menamai 9 benua sekte medis. Dia tidak ingin masalah dengan 9 benua sekte medis menjadi lebih buruk. Dia tidak punya niat memulai perkelahian atau permusuhan. Karenanya, dia tidak bertanya apa-apa dan dia juga tidak peduli dengan dokter ajaib Hua. Dia hanya memulai perawatan gratis. Kali ini, King Sui melakukan semuanya sendiri. Dia tidak punya pilihan karena tidak ada orang di sekitarnya yang cocok. King Sui tahu dia perlu membuat seseorang menahan benteng di sini, tetapi siapa yang bisa dia temukan? Ketika ia merenung, ia memulai perawatannya, mengambil obat di tempat yang diperlukan, memberikan akupuntur saat dibutuhkan. Kecepatan dia bekerja sangat mengejutkan. Tabib ajaib Hua mulai mengerutkan kening ketika dia melihat dari samping. Meskipun penyakit pasien ini bukan masalah besar, kelancaran, keterampilan, kecepatan, dan efektivitas King Sui masih mengejutkan. Apa yang terjadi setelah itu bahkan lebih mengejutkan. Di antara orang-orang ini, ada orang-orang dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat dihilangkan seperti orang yang terpincang-pincang dari sebelumnya. Tabib ajaib Hua akan dapat menyembuhkan mereka, tetapi itu akan membutuhkan waktu dan ramuan yang berharga. Namun, King Sui hanya butuh 15 menit, beberapa jarum emas, dan teknik untuk menyembuhkannya. Dia tak percaya, terpana dengan pemandangan itu. Jika itu bukan karena pria yang pincang ini telah berkonsultasi dengannya sebelumnya, dia akan berpikir bahwa kasus ini hanyalah pertunjukan yang telah dilatih. Kemarilah, biarkan aku melihat dan melihat apakah kamu sudah benar-benar sembuh. Tabib ajaib Hua memanggil pria itu. Dasi tua, mantan lelaki yang terpincang-pincang, sedikit mengernyit ketika tabib ajaib Hua memanggilnya. Dia pernah mendekati yang terakhir untuk berobat, tetapi biayanya sangat tinggi yang menyebabkan dia melepaskan pengobatan karena ketidakmampuannya untuk membelinya. Tidak ada yang salah dengan ini, tapi Oh Tai tidak nyaman. Tabib ajaib Hua tidak ingin mengobatinya, namun ia memerintahkannya berkeliling seperti ini. Dia tidak keberatan membiarkannya memeriksa apakah dia sudah sembuh sepenuhnya, tetapi bibirnya menyemburkan sesuatu yang lain. Lupakan saja, aku tidak mampu membelinya. Tidak, aku tidak akan menagih. Aku hanya ingin membantu melihatnya. Apakah kamu tidak ingin tahu apakah kaki kamu benar-benar sembuh? Dokter Hua ajaib merespons. King Sui secara alami mendengar keributan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika tabib ajaib Hua menyatakan bahwa itu tidak sepenuhnya sembuh atau akan kambuh, ia tidak akan keberatan memukuli wajahnya dengan keras. Oh Tai masih mendekati tabib ajaib Hua pada akhirnya. Dokter ajaib Hua memeriksa kakinya dan mengerutkan kening. Dia terkejut, keterampilan medis anak muda ini menakutkan. Meski begitu, kata-katanya bertentangan dengan pikirannya. Dasi tua, meskipun kakimu terlihat baik sekarang, masih akan ada sedikit masalah di masa depan. Ah, masalah apa? Oh Tai terkejut. Bagaimanapun, kakinya terasa baik-baik saja. Namun, ia merasa tidak nyaman karena itu menjadi masalah di masa depan.
Lagi pula, kehilangan apa yang kamu dapatkan lebih buruk daripada mendapatkan kembali apa yang kamu hilang. Kakimu terlihat sembuh sekarang, tapi itu hanya sementara. Ini akan kembali ke keadaan semula dalam waktu setengah bulan. Percayalah dan biarkan aku memperlakukanmu. Bagaimana dengan ini? Karena masalah uang, aku akan memperlakukan kamu secara gratis, kata Dokter Ajaib Hua dengan sungguh-sungguh. King Sui tertawa. Dia telah melihat ketidakberdayaan sebelumnya tetapi tidak pernah sejauh ini. Old Tai bukan orang bodoh, tetapi masalah ini menyangkut kakinya sendiri. Ketika dia pergi ke Dokter Ajaib Hua sebelumnya, yang terakhir bahkan tidak akan memperlakukan siapapun ketika harganya hanya sedikit lebih rendah. Meskipun dia tidak memiliki uang sebanyak itu, mengapa Tabib Ajaib Hua tiba-tiba begitu ramah dalam menawarkan perawatan gratis? Dokter Ajaib Hua bisa melihat keraguan Dasi Tua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dingin. Baiklah, kita akan memperlakukannya seolah-olah aku tidak pernah mengatakan ini. Jangan datang mencari aku setelah setengah bulan dan katakan bahwa kamu perlu bantuan dengan kaki kamu. Haha, apakah kamu berencana untuk mematahkan kakinya setelah setengah bulan? King Sui tertawa mendengarnya. Kamu Tabib Ajaib Hua terkejut. Dia memang memiliki pemikiran itu. Lagi pula, dia sudah membual vonisnya sebelumnya, jadi dia harus melumpuhkan pria itu setelah setengah bulan. Tabib Ajaib Hua, kan? Aku telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi tidak ada yang tidak tahu malu seperti kamu. Apakah kamu pikir aku mudah memilih? Tidakkah kamu pikir aku akan tahu apakah aku berhasil menyembuhkan seseorang atau tidak? Apalagi ginjal kamu sudah setengah rusak. Kamu tidak bisa melakukan hubungan intim, kan? Kamu tidak bisa menyembuhkannya, kan? Ini adalah karma skema. Sebelum ini, kamu dapat mengklaim bahwa praktisi medis tidak merawat diri mereka sendiri, tetapi itu benar-benar karena keterampilan medis kamu buruk. Jangan mempermalukan dirimu di sini, nyahlah. King Sui mengarahkan kata-katanya ke arahnya dengan jijik. Kamu semburan omong kosong. Tabib Ajaib Hua meludah dengan marah. Aku omong kosong. Aku memiliki beberapa teknik akupuntur di sini yang dapat membuat kamu berbicara kebenaran. Apakah kamu ingin mencoba? King Sui mengeluarkan jarum emas dan menatap Tabib Ajaib Hua. Ekspresi Tabib Hua ajaib berubah secara drastis. Dia telah mendengar keterampilan akupuntur yang akan membuat seseorang hampir terhipnotis. Sebelum dia bisa menghentikan King Sui, yang terakhir sudah menusuknya. Ke arah publik, King Sui bertanya, ada yang punya pertanyaan. Dia akan mengatakan apapun yang terlintas di pikirannya sekarang. Bisakah kamu benar-benar tidak melakukan hubungan intim dengan wanita sekarang? Ya, jawab Dokter Ajaib Hua dengan linglung. Apakah kaki aku benar-benar tidak sembuh sepenuhnya? Apakah akan kembali ke keadaan semula dalam waktu setengah bulan? Kakimu sembuh, itu tidak akan kembali ke keadaan semula. Aku berbohong. Apakah biaya perawatan yang kamu kutip sebelumnya mahal? Ya, sekitar 5 kali lipat dari harga. Akhirnya, Tabib Hua ajaib dipukuli oleh publik dan dibuang ke jalan. Pada saat yang sama, reputasi Nine Continents Medical Sect menurun dengan cepat dan berita menyebar. Jika tidak diumumkan, maka tidak ada yang terjadi. Bagaimanapun, obat-obatan sangat berharga. Namun, sekarang semua orang tahu tentang itu menjadi masalah yang sama sekali baru. AST 2441 Dewa Kuliner yang gemuk, wanita cantik seperti anggur Tabib Ajaib Hua dipukuli oleh orang banyak. Meskipun ia tidak menderita luka serius, wajahnya bengkak dengan tomat berdarah. Dia bahkan telah meludahi wajahnya sebelum pergi dengan sedih. Imperial Cuisine Hall ramai setelah kejadian itu, dan sekarang semua orang mengakui keterampilan medis King Sui. Banyak orang datang untuk mencari pengobatan, tetapi kebanyakan dari mereka diundang oleh orang lain melalui mulut ke mulut. Lagi pula itu gratis. Tidak hanya itu, tetapi Imperial Cuisine Hall juga membagikan Jade Steamed Bones gratis di sisi lain, satu per pelanggan. Efeknya sebenarnya lebih baik daripada ruang medis. Bukankah terlalu sedikit? Mengapa aku tidak bisa membelinya? Berapa untuk satu? Seseorang tidak menyerah. Siapa yang tahan kalau mereka hanya bisa memiliki salah satu makanan lezat seperti itu? Benar, bos. Berapa harganya? Tidak gratis, mari kita membelinya. Ini roti terbaik yang pernah kumiliki. Itu bahkan lebih baik daripada hati naga atau sumsum phoenix. Ini tidak berlebihan. Dalam kehidupan masa lalunya, ini digunakan sebagai deskripsi untuk sesuatu yang lezat. Mengapa hati naga atau phoenix sangat lezat? Itu karena tidak ada yang mencicipinya dan itu terlalu langka. Dan karena tidak ada yang mencicipinya, itu adalah sesuatu yang dirindukan orang. Namun dalam kehidupan ini, tidak ada kekurangan orang yang telah mencoba hati naga dan sumsum phoenix. Tentu saja, mereka hanya binatang iblis biasa yang tampak seperti dinosaurus dari kehidupan masa lalunya. King Sui pernah memilikinya sebelumnya dan tidak merasa istimewa. Itu benar-benar tidak enak seperti roh babi gunung yang dipeliharanya di alam Valet Jade Immortal. Semuanya, tolong tenang. Ini adalah hari pertama kami dibuka, dan kami tidak dapat membuat terlalu banyak hal ini juga. Kami mencari pengertian kamu, jadi berhentilah membuat keributan. Siapapun yang terus melakukannya akan memberikan hak untuk membeli di masa depan. Tang Xi mengumumkan. Mereka belum menemukan pembantu, jadi Tang Xi dan Nuolan adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas tempat ini. Kata-katanya efektif, tetapi masih ada beberapa yang tidak puas. Seorang pria yang sangat tinggi dan besar melangkah maju saat ini.
Dia tampak ramah, dengan kulit yang putih dan cerah. Kepalanya yang botak menarik perhatian kemanapun dia pergi. Hal ini benar-benar tidak buruk, tetapi apakah kamu hanya bertindak? Kata gemuk besar sambil menggaruk kepalanya. Ah, kau di sini juga, Dewa Kuliner. Seolah-olah tidak ada yang memperhatikan lemak ini. Mungkin itu karena Jades Teamet Bun terlalu lezat sehingga mereka mengabaikan kehadiran Dewa Kuliner ini di tengah-tengah mereka. Lemak adalah Dewa Kuliner dan berafiliasi dengan tempat tinggal 9 benua makanan. Dewa Kuliner, jadi kamu pikir roti ini juga enak? Dewa Kuliner, bisakah kau membuat roti ini? Tempat itu kacau dan penuh dengan kehidupan pada saat itu. Lemak itu juga tidak merasa aneh. Dengan terkekeh, dia tidak menjawab. Sebaliknya, tatapannya menyapu tempat dan mendarat di King Sui sebelum membuat jalannya. Bos, si gemuk menyapa King Sui. Kamu Dewa Kuliner, kamu pasti berasal dari kediaman 9 benua makanan. King Sui tidak bertele-tele. King Sui pernah berselisih dengan tempat tinggal makanan 9 benua, tapi itu hanya perselisihan kecil dengan cabang di bawah mereka. Ada terlalu banyak cabang di Nine Continents Food Residence, tetapi masalah seperti itu bisa dua arah. Jika kecil, maka itu bukan masalah besar. Jika itu besar, maka secara tegas, King Sui akan menjadi musuh dari seluruh 9 bangsawan makanan Residence. Kenapa? Apakah aku tidak disukai? Lemak itu menggaruk kepalanya dan bertanya. King Sui tertawa. Lemak ini mudah dan tulus, mudah disukai oleh orang lain. Kami menyambut kamu, tetapi terlepas dari apakah kamu seorang dewa kuliner, kamu berada di wilayah aku, jadi kamu harus mematuhi aturan aku. Tapi aku tidak menyebabkan masalah. Jawab si gemuk, menjatuhkan tangannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya King Sui. Aku mendengar tentang balai masakan kekaisaran yang baru saja dibuka dan ingin melihat apakah kau mengharumkan gelar masakan kekaisaran, jawab si gemuk. Kamu tidak memulai kunjungan, kan? King Sui tertawa. Lemak tidak tahu bagaimana melakukan ini dengan benar. Seseorang pasti telah mengirimnya, dan tidak perlu dikatakan lagi bahwa Nine Continents Food Residence di sini ada di belakangnya. Karena orang-orang dari 9 benua sekte medis ada di sini, tidak akan mengherankan jika rumah makanan 9 benua juga ada di sini. Ini akan menjadi situasi yang berbeda jika 9 benua tombak perkasa sekte mencampuri, tetapi King Sui menolak untuk membiarkan Ling Chen melakukannya. Bagaimana King Sui mempromosikan dirinya sendiri jika Ling Chen mengganggu? Akan lebih cepat dan lebih viral untuk melakukannya dengan cara ini. Aku ingin berkompetisi dalam keterampilan kuliner dengan kamu pada awalnya, tetapi sekarang aku tahu aku bukan pasangan kamu dan tidak lagi ingin melakukannya. Hanya, bisakah kamu memberi aku 2 roti? King Sui menjadi bisu sebelum tersenyum. Tentu. Kami akan memilikinya untuk kamu ketika kamu berkunjung di masa depan juga. Senyum King Sui yang bercermin. Kamu pria yang baik. Itu diselesaikan dengan mudah. Insiden tabib ajaib Hua juga tidak merepotkan, jadi dia puas dengan kejadian hari itu. Orang-orang yang dia panggil tiba di sore hari. Beberapa dari mereka akan bertanggung jawab atas Departemen Makanan Imperial Cuisine Hall dan yang lainnya untuk merawat orang. Namun, mereka kekurangan orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Sangat disayangkan bahwa Yuan Shu masih di klan King. Ngomong-ngomong, Imperial Cuisine Hall King Clan memiliki beberapa ratus orang, yang semuanya berada di bawah pengawasan Yuan Shu. Tetapi di sini, mereka membutuhkan seseorang untuk menjadi penanggung jawab atau seseorang untuk berafiliasi dengan Imperial Cuisine Hall. Itu untuk kasus ketika seseorang menantang mereka. Pada saat itu, penanggung jawab atau afiliasi akan bertindak ketika mereka tidak berhasil mengatasinya sendiri. Afiliasi ada di sana, tetapi mereka hanya akan memberikan bantuan ketika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Lemak itu berafiliasi dengan tempat tinggal 9 benua makanan. Dengan demikian, keterampilan kulinernya pasti sangat bagus untuk dinamai dewa kuliner, tetapi ia sungguh-sungguh. Justru karena itulah 9 tempat tinggal makanan benua mengirimnya untuk menantang balai masakan kekaisaran yang baru dibuka. Bagi seorang dewa kuliner, itu adalah pelecehan dan penghinaan, tetapi Lemak adalah orang yang mudah diajak bicara. Selain itu, dengan posisi Nine Continents Food Residence, mereka akan memiliki banyak dewa kuliner yang berafiliasi, jadi ini juga tidak aneh. King Sui secara alami mengambil peran sebagai penanggung jawab di balai masakan kekaisaran ini, tetapi dia tahu bahwa dia harus menemukan atau melatih seseorang untuk menggantikannya. Karena dia ada di sini selama beberapa waktu, melatih seseorang tidak akan menjadi masalah. Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa tidak mudah menemukan seseorang untuk dilatih. Dia berada di wilayah yang asing, dan setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk membiarkannya beruntung. Setelah menyibukkan diri sepanjang hari, dia kembali ke kamar dengan 2 wanita di belakangnya. King Sui memegang satu di setiap lengan dan duduk di samping tempat tidur. Wajah para wanita diwarnai merah. Setelah King Sui menikmati petualangan, memiliki beberapa pasangan, semuanya menjadi alami. Sekarang, dia tidur dengan kedua wanita itu setiap malam. Tubuh Bahenol mereka sehalus batu giok, dan kulit ketat mereka memiliki cahaya seputih salju. Tidak ada 1 ons pun lemak di tubuh mereka. Puntung mereka ceria dan bulat, dengan dada yang cukup luas dan kuncup-kuncup bunga cerah yang bergoyang seperti bunga popi melawan angin sepoi-sepoi. Bibir King Sui mengering saat darahnya naik ke atap. Dia menyadari bahwa dia sama bersemangatnya setiap saat.
Ada pepatah dalam kehidupan masa lalunya bahwa di balik setiap wanita cantik adalah seorang pria yang telah bersamanya sampai dia sakit. Namun, King Sui tidak berpikir bahwa wanita-wanita cantik itu cukup cantik. Mereka tidak cukup memikat atau memiliki tingkah laku yang superior seperti wanita-wanita itu. Dikatakan bahwa seperti anggur, wanita cantik menjadi lebih dari waktu ke waktu. Pada saat itu, bahkan jika mereka dipenuhi dengan rambut putih dan kerutan, kamu masih berpikir mereka cantik. Kedua wanita di sisinya masih sedikit pendiam tetapi jauh lebih baik daripada kali pertama mereka. Wanita penasaran. Selain itu, ada kesamaan di antara orang-orang. Seperti halnya pria di masa lalu menonton pornografi, wanita juga melakukan hal yang sama dan juga suka menonton. Ini hanya keinginan normal seseorang, terutama dengan kedangkalan manusia. AST 2442 Fisik Istimewa, Lau San Xing Sui mencium Bei Wang Fan dan memeluk pinggangnya yang ramping. Dengan tangannya yang lain, itu naik ke puncak ilahi dan meraba-raba dengan lembut, menampilkan tangannya yang penyegelan dan gesit. Rintihan dan suara terengah-engah berputar di sekitar telinga King Sui, memprovokasi indera pendengaran dan sentuhannya. Segera, Bei Wang Fan naik di atas. Goyangan mempesona terasa sama baiknya dengan goyangan ombak. King Sui mengulurkan tangannya dan memeluk Shen Huang, membiarkannya berbaring di tubuhnya. Dalam posisi itu, puncaknya terlihat lebih megah. Tunas tender memancarkan godaan fatal. Dengan rakus, dia mencicipinya, mengisi mulutnya dengan aroma-aroma alami seorang wanita. Suara merdu berlanjut setelah tengah malam ketika kedua wanita itu pingsan di pelukan King Sui. Inilah saat yang paling dinikmati King Sui, ketika dia diam-diam bisa menyaksikan dua wanita mirip Dewi. Sebelum ini, dia tidak pernah bermimpi bahwa akan ada hari seperti ini. Untuk memiliki istri seperti ini, apalagi yang bisa dia minta. Inilah sebabnya dia merasa bahwa ini adalah pencapaian yang paling membanggakan. Hari itu adalah tentang istirahat setelah mereka mengistirahatkan mata mereka untuk sementara waktu. Para wanita di lengannya terbangun dan King Sui, yang telah memulihkan kekuatannya setelah tidur siang, memiliki engkor malam sebelumnya. Mereka terlalu menarik untuk dilawan. Beruntung dia memiliki tubuh 9 emas, atau dia tidak akan bisa menanganinya. Sementara umur prajurit di benua utama panjang, tetapi mereka tidak pernah bisa mencapainya. Beberapa karena penyakit yang tidak diungkapkan, tetapi dalam kenyataannya, penyebab vitalnya adalah kesenangan diri dalam pesta pora. Selama seseorang memiliki kemampuan untuk menurut, mereka akan dan tidak akan berhenti sampai napas terakhir mereka. Bahkan seseorang yang tidak goyah akan menuruti keinginannya secukupnya. Mereka yang tidak memiliki kontrol akan melakukan hal yang sama tanpa menahan diri. Dengan cara itu, entah mereka mati lebih awal, atau mereka berhenti bisa mengangkatnya. King Sui tidak khawatir tentang ini. Fisik kedua wanita itu baik, tetapi mereka masih tidak bisa mengatasinya. Kultivasi yang kuat tidak ada hubungannya dengan ini, karenanya, mereka butuh beberapa hari untuk pulih. Para wanita tampak bersinar setelah mereka bangun. Mereka semua mengatakan wanita membutuhkan cinta untuk menghidrasi mereka. Keseimbangan yin dan yang adalah cara untuk melakukannya. Imperial Cuisine Hall akan dibuka untuk bisnis, dan itu adalah hari kedua mereka. Harganya tidak mahal, tetapi masih terbatas. Mereka hanya memiliki makanan dalam jumlah terbatas dan akan tutup begitu habis terjual. King Sui tidak melakukannya demi uang, tetapi ia melakukannya untuk meningkatkan reputasi. Karenanya, itu terjangkau bagi siapapun. Beberapa orang datang lebih awal dan hanya bisa membeli paling banyak 2. Jades Teamet Bun sekitar setengah kepalan tangan. Imperial Cuisine Hall akan menjual 2.000 itu sehari, dan hanya sekitar 1.000 orang yang bisa mendapatkannya. Mereka yang memiliki kesempatan untuk membeli akan selalu membeli kuota maksimum 2 karena harganya yang terjangkau. Bos, kami punya umpan balik. Kamu tidak bisa menjualnya dengan cara ini, kami tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Kamu bisa menaikkan harganya, kata seorang pemuda di antara kerumunan. Sungguh sampah, bagaimana kita membelinya, jadi bagaimana jika kamu punya uang? Apakah kamu percaya padaku ketika aku berkata aku akan memukulmu? Raung seorang lelaki besar dan tinggi. Lau Husan, seorang miskin tetapi kamu berani mengancam akan memukulku. Apakah kamu percaya ketika aku mengatakan aku akan bergantian dengan istri kamu itu? Balas pemuda itu dari sebelumnya. Lau Husan tetap diam saat itu. Dia punya sedikit energi, tetapi dia tidak punya uang. Dia memang punya istri cantik yang banyak diingat. Namun, dia melakukan semua yang dia bisa untuk melindunginya seolah-olah hidupnya tergantung padanya, jadi mereka baik-baik saja untuk saat ini. Itu tidak menghentikannya untuk khawatir. Haha. Katakanlah, Lau Husan, kamu adalah lambang kecantikan yang dinikahkan dengan seorang suami yang vulgar. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Aku akan membayar kamu berapapun yang kamu inginkan. Pergilah ke neraka. Mata seperti harimau Lau Husan menatap pria itu. Konten membenci ekspresi pemuda itu. Tanpa sepatah kata pun, dia membalikkan badannya tepat sebelum tinju mendarat padanya. Lengannya seperti senjata dan tubuhnya sedikit melengkung. Dia tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan saat dia mengarahkan tinju ke arah Lau Husan. Lau Husan tampak kasar, tinggi, dan kuat, tetapi dia tidak setua itu. Dia adalah seorang pemuda tanpa budidaya dan hanya mengandalkan kekuatan kasar. Pria muda itu, di sisi lain, jelas memiliki kultivasi meskipun hanya sedikit. Berdebar.
Pukulan itu mendarat tepat di dada Lao Husan, tetapi dalam peristiwa yang mengejutkan, Lao Husan hanya mengambil 2 langkah mundur dari itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pria muda itu mundur karena terkejut. Ekspresi pria muda itu bergeser, lengannya bergetar. Seolah-olah dia menabrak dinding batu. Kekuatan pukulan telah melukai lengannya sendiri. Fisik yang hebat, mata King Sui berbinar. Dia tahu bahwa Lao Husan tidak memiliki bentuk kultivasi apapun tetapi memiliki kemampuan alami untuk pulih. Tentu saja, prajurit yang lebih kuat masih bisa membunuh Lao Husan dalam sedetik. Namun, fisik ini adalah salah satu yang paling menakutkan di antara mereka yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Kecuali jika pihak lain menggunakan racun atau kebingungan, mereka akan merasa sulit untuk mengalahkan seseorang dari fisik ini. Sayang sekali bahwa Lao Husan tidak semudah itu, mungkin lebih tua dari 20 tahun tetapi lebih muda dari 30. King Sui bisa tahu dari vitalitasnya. Bahkan jika orang lain tahu tentang fisik Lao Husan, tidak banyak yang bisa dilakukan lagi. Masa kritis telah berakhir, bahkan kultivasi tidak akan mencapai hasil yang berharga. Namun, King Sui berbeda. Dia tidak tahu apakah Lao Husan akan dapat mencapai tingkat kultivasi yang layak, tetapi dia tahu bahwa orang-orang dengan fisik seperti itu biasanya memiliki kemampuan bawaan yang layak. Itu sebabnya King Sui ingin mengembangkannya. Berhenti, kalian berdua, pergi jika kamu ingin bertarung. King Sui berjalan mendekat. Maaf, bos, aku tidak ingin berkelahi dengannya. Tidak ada artinya, jawab Lao Husan dengan panik. King Sui tersenyum. Silakan ikuti aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kamu. Lao Husan tertegun tetapi tetap mengangguk sebelum mengikuti King Sui ke aula. Silakan duduk. King Sui duduk dan memanggil Lao Husan untuk melakukan hal yang sama. Apa yang ingin dibicarakan oleh bos? Lao Husan duduk dengan tenang, jauh dari lelaki kejam yang sebelumnya. Aku melihat bahwa kamu sangat galak di luar. King Sui tersenyum. Lao Husan tertawa. Aku tidak takut diejek. Aku hanya manusia biasa. Jika aku tidak sedikit galak, aku akan diintimidasi oleh orang lain. Apakah kamu tertarik belajar dari aku? Kamu dan wanita kamu dapat tinggal di sini di Imperial Cuisine Hall. Aku dapat menjamin tidak ada yang akan menggertak kamu jika kamu di sini. King Sui tersenyum. Dia yakin bahwa Lao Husan akan tinggal. Lao Husan kaget dan menatap King Sui dengan bingung. Apakah kamu tidak mau? King Sui mempertahankan senyumnya. Tidak, aku sangat bersedia. Aku hanya tidak percaya ada sesuatu yang jatuh ke pangkuan aku seperti ini. Bisakah kamu memberitahu aku alasannya? Lao Husan bertanya dengan sungguh-sungguh. King Sui sangat senang. Jika ini adalah orang lain, terutama orang biasa, mereka akan menyetujuinya dan tidak mengingat hal lain. Lao Husan logis. Jangan pernah meremehkan masalah sekecil ini berarti ia memiliki prinsip dan pikiran yang rasional. Aku akan berterus terang, aku akan tinggal di sini selama beberapa tahun jika jangka panjang dan hanya 1 atau 2 tahun jangka pendek. Sayang sekali membuang tempat ini ketika aku pergi, jadi aku ingin memilih penggantinya. Aku pikir kamu bisa mencobanya setelah melihat kamu hari ini. Jika kamu dapat melakukannya, aku akan membiarkan kamu mengambil alih. Jika tidak, maka hal-hal yang kamu pelajari dari sini masih akan membantu kamu menjadi beberapa ratus kali lebih kuat daripada kamu sekarang. King Sui menjelaskan dengan senyumnya yang biasa masih di wajahnya. Betulkah? Itu keren. Terima kasih. Aku akan belajar dengan semua yang aku dapatkan. Aku tidak akan mengecewakan kamu. Lao Husan sangat gembira dan gelisah. Busur yang dia berikan adalah salah satu yang digunakan oleh para murid dalam membungkuk kepada tuan mereka. King Sui menariknya berdiri. Baik, kembali, berkemas lalu pindah ke sini. Kamu akan mulai belajar dari aku besok. AST 2443 Dia menghancurkan Istana Ilahi 9 Bintang Kota Kaisar hari ini. Imperial Cuisine Hall juga dibuka untuk bisnis, dan sementara itu bukan ruang medis besar atau tempat tinggal makanan. Aula Imperial Cuisine adalah kombinasi dari keduanya. Namun, hanya ada sejumlah kecil hidangan meskipun itu adalah tempat tinggal makanan. Kebanyakan dari mereka adalah hidangan obat untuk meningkatkan kesehatan seseorang dan semuanya terbatas. Biasanya, mereka terjual habis saat pembukaan. Reputasi Imperial Cuisine Hall tersebar luas dalam beberapa hari. Tidak hanya keterampilan medis yang hebat, tetapi makanan mereka bahkan lebih terkenal. Ini yang pertama. Siapapun yang memiliki rasa makanan dari Imperial Cuisine Hall tidak bisa berhenti memujinya. Bahkan hidangan dari kediaman 9 benua makanan tidak dapat dibandingkan. Karena ini, orang-orang dari sekte medis 9 benua dan kediaman 9 benua makanan tidak bahagia. Mereka telah mencicipi makanan King Sui dan menguji keterampilan medisnya. Hanya ada satu komentar akurat untuk itu, pemusnahan lengkap. Siapapun yang berada di jalur pekerjaan yang sama adalah musuh, dan baik kediaman 9 benua makanan dan sekte medis 9 benua mencari cara lain untuk menyelesaikan ini. Jika King Sui bergabung dengan mereka dan menyerahkan keterampilan medis dan resepnya, itu akan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tidak ada yang besar terjadi hari ini, tetapi ada banyak insiden kecil yang tidak perlu banyak diselesaikan. King Sui tahu bahwa ini hanyalah skema kecil oleh organisasi. Jika dia tidak memiliki kekuatan, skema ini bisa berakibat fatal. Misalnya, klaim bahwa Imperial Cuisine Hall telah membunuh seseorang melalui perawatan mereka atau meracuni seseorang hingga mati dengan makanan mereka, bajingan membuat masalah, atau grafiti ancaman di pintu masuk Imperial Cuisine Hall semalam.
Bahkan ada seseorang yang telah membuang binatang buas mati di pintu masuk Imperial Cuisine Hall. Hal-hal ini terjadi setiap hari tetapi semua diselesaikan oleh King Sui. Sebagai contoh, mereka menemukan dalang di depan para pembuat onar dan menggunakan soul cirque atau akupuntur untuk membuat mereka berbicara kebenaran. Selama masa ini, tabib Hua ajaib sekali lagi dipermalukan. Namun, sekte medis 9 benua dan tempat tinggal 9 benua bahkan lebih malu. Sekarang, semua orang tahu skema 9 sekte medis sekte dan kediaman makanan 9 benua yang didorong oleh kecemburuan dan berhenti mempercayai mereka. Dengan tidak ada yang percaya pada mereka, sekte medis 9 benua dan rumah makanan 9 benua menjadi tenang. Namun, King Sui tahu bahwa keheningan ini hanya sementara. Apapun yang terjadi setelah ini akan menjadi lebih kejam. Segala sesuatu dari sebelumnya adalah untuk memaksanya melayani mereka, tetapi kehidupan akan menjadi apa yang mereka kejar selanjutnya. King Sui tidak takut. Dia tidak takut bahkan di domain 9 bintang, kota kaisar 9 bintang. Ada beberapa yang bisa mengalahkannya di sini, dan jika dia menggunakan Maroni Bling Golden Dragon Silkworm, maka tidak ada yang bisa menjamin siapa yang akan hidup atau mati. Selain itu, 9 benua tombak perkasa sekte akan berada di sisinya. King Sui telah membantu tetua dalam keluarga Ling Chen meningkatkan umurnya hingga 100 tahun. Ini penting bagi klan Ling. Sang penatua akan menghabiskan hidupnya. Tetapi setelah King Sui telah membantu menyembuhkan penyakitnya yang tidak diungkapkan, bersama dengan kekuatan musim semi kehidupan dan bunga kehidupan, bukanlah hal yang sulit untuk memperpanjangnya 100 tahun. Ling Clan adalah pilar pendukung sekte perkasa 9 kota kaisar. Di wilayah ini, sekte tombak 9 benua perkasa di kota kaisar 9 bintang hanyalah salah satu cabang. Mereka bahkan bisa disebut divisi kelas 2. Selain markas 9 benua tombak perkasa sekte, sekte bawahan lainnya juga seperti mereka. Tentu saja, tidak hanya ada 9 benua tombak perkasa sekte. Ada puluhan dari mereka di Nine Suns Domain dan Nine Moons Domain. King Sui telah bertemu dengan penatua dari klan Ling. Dia adalah orang yang tidak dapat disangkal tangguh, orang yang King Sui tidak bisa menjamin kemenangan bahkan setelah menggunakan Maroni Bling Golden Dragon Silkworm untuk melawannya. Penatua Ling adalah seorang pejuang top di Nine Stars Emperor City, salah satu dari sedikit lelaki tua hebat yang tersisa. Yang lain tidak punya banyak waktu lagi, dan begitu mereka berlalu, posisi Ling Clan akan naik ke atas. Beberapa hari berlalu sebelum King Sui tiba-tiba menyadari bahwa dia telah begitu sibuk mengurus balai masakan kekaisaran, sehingga dia mengabaikan hal-hal lain seperti istana ilahi dan gerbang iblis. Selanjutnya, dia yakin bahwa Tante Lingyan ada di sini dan adalah pemimpin sekte dari gerbang iblis di wilayah ini. Gerbang iblis di sini juga gerbang iblis 9 benua. Sementara itu bukan markas 9 gerbang dimensi siluman 9 benua yang paling menakutkan, itu dekat. King Sui menghela nafas potensi darah setan suci. Potensinya menakutkan dan sekarang dia tahu bahwa itu dapat dengan mudah menaklukkan orang lain yang memiliki darah Raja Iblis. Pada dasarnya, akan mudah baginya untuk naik ke tahta pemimpin sekte Demon Gate. King Sui teringat kembali di 9 benua gerbang setan sebelumnya. Dia benar-benar tidak tahu apakah pemimpin sekte adalah dari Supreme Demon Saint Blood. Secara teoritis, seharusnya hanya ada satu. Kebangkitan Tante Lingyan menandakan bahwa Supreme Demon Saint Blood sebelumnya telah lenyap, dan satu-satunya kemungkinan adalah karena kematian. King Sui merasa bahwa suksesi Tante Lingyan menjadi raja hanya masalah waktu. Itu seperti aturan, takdir yang tidak bisa disangkal. Istana Ilahi, 9 benua Istana Ilahi. King Sui berdiri di depan Istana Divine 9 benua, tapi adegan yang menyambutnya mengejutkan. Itu adalah tanah reruntuhan. King Sui mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang terjadi. King Sui tidak mendengar tentang gerakan besar sejak dia tiba di sini, dan dia juga tidak mendengar spekulasi. Jejak pertempuran bukan yang terbaru, tetapi mereka juga tidak lama. Itu belum lama ketika tempat itu rata dengan tanah, seharusnya sekitar setengah tahun yang lalu. King Sui berdiri di sana, merengut, tidak tahu mengapa Nuolan gagal mengemukakan masalah ini. Dia hanya menyebutkan tentang gerbang setan dan kehadiran Tante Lingyan. Sepertinya dia tahu tentang ini juga, tetapi tidak ingin dia merasa tidak nyaman. 3 bulan yang lalu, saat itulah gerbang iblis menghancurkan Istana Ilahi. Sebuah suara berbicara pelan di samping King Sui. Itu adalah Nuolan, dan Ling Chen ada di sampingnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? King Sui tidak berbalik. Itu yang dia lakukan. Kemampuannya terlalu menakutkan. Nuolan menghela nafas. Apakah Istana Ilahi tidak memiliki dukungan di sini? Aku pikir kamu tidak bisa begitu saja menghancurkan organisasi besar di sini. King Sui bertanya sambil melihat kembali ke Nuolan dan Ling Chen. King Sui adalah dewa pertempuran. Meskipun dia tidak tahu orang-orang yang telah tinggal di Istana Ilahi ini, fakta bahwa itu dihancurkan membuatnya merasa tidak nyaman. Terlepas dari itu, ia tidak ingin memperburuk hubungannya dengan Tante Lingyan hingga taraf tak tertahankan. Dengan kemajuan baru-baru ini, mereka tampaknya mendekati titik itu. Kekuatannya terlalu menakutkan, tidak ada cara untuk menghentikannya. Semua orang tahu tentang dendam antara Istana Ilahi dan Gerbang Iblis, jadi tidak ada yang mengganggu, Nuolan menjelaskan dengan lembut. Kemampuannya menakutkan. King Sui tahu bahwa Tante Lingyan pasti memiliki terobosan. Di dunia apa dia sekarang? Tingkat 3 membesarkan alam dewa. Atau tingkat 4, mungkin level 5. Dia dari Blood Demon Saint Blood.
Dia memiliki potensi yang mengerikan dan pikiran yang jernih. Budidaya Raja Iblis cepat, dan pemilik Supreme Demon Slain Blood tidak perlu khawatir menjadi terlalu terobsesi yang dapat menyebabkan fondasi intinya menjadi tidak stabil. Satu-satunya kasihan adalah bahwa dia akan melupakan segala sesuatu yang dapat menghalangi takdirnya yang telah ditentukan. Karenanya, dia ditakdirkan untuk melupakannya karena hanya dengan begitu dia dapat memenuhi takdirnya. King Sui bingung untuk sesaat seolah jiwanya telah berlipat ganda dan pergi ke segala arah. Satu-satunya orang yang bisa mengubahnya adalah King Sui, tapi dia lupa tentangnya. Lebih penting lagi, dia adalah dewa pertempuran yang memiliki takdirnya sendiri. Jika dia membunuh banyak dewa pertempuran ini, lalu apa yang harus dia lakukan di masa depan? Bunuh dia. Tidak hanya menang melawannya yang mustahil, tetapi dia tidak tahan untuk melakukannya bahkan jika dia bisa. Tidak membunuhnya, lalu di mana dia berdiri sebagai dewa pertempuran? Apalagi jika ia menjadi istana tuan istana ilahi. Segala sesuatu dalam benaknya tampak terjun dalam kekacauan. AST 2444 pilihan antara hidup dan mati, baiklah, kalian bisa kembali dulu. Aku akan berjalan-jalan, kata King Sui kepada Nuolan dan Ling Chen. Ling Chen dan Nuolan telah mengkonfirmasi hubungan mereka dan akan segera menikah. Ini adalah berita bagus dan King Sui senang untuk mereka. Dia senang dengan rumah yang akan dinikahi Nuolan. King Sui, apakah kamu akan mencarinya? Nuolan bertanya dengan cemas. Baiklah, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. King Sui melambaikan tangannya dengan acuh dan pergi. Gerbang Setan 9 Benua. Itu adalah gerbang 99 benua kota Kaisar 9 kota. Setelah tiba, King Sui baru saja menyaksikan dari jauh pada awalnya. Tempat ini dibangun di sepanjang Gunung 9 Bintang, tapi itu sama dengan Istana Ilahi. Gunung 9 Bintang tidak tinggi tetapi daerah di puncaknya sangat besar. Itu diratakan oleh seseorang dan menjadi kota pegunungan. Itu tidak masuk akal untuk menyebutnya kota. Ada 3 jalan utama di puncak, dilapisi dengan pavilion dan puri. Jalanan lurus di sepanjang pegunungan yang mengarah keluar. Istana berdiri dalam jumlah besar di sana, di sepanjang tikungan Gunung 9 Bintang. Daerah itu besar, itu adalah markas besar gerbang bintang 9 kota Kaisar. King Sui berdiri di sini selama sekitar 2 jam. Sama seperti King Sui berada dalam dilema mencari Tante Lingyan, sosok yang indah melangkah keluar dari gerbang Demon benua-benua dan berjalan menuju King Sui. Dia melintasi udara ke arahnya dengan pakaian putih salju. Kecantikannya melampaui dunia ini, memancarkan aura dingin. Meskipun tidak sedingin es sebelumnya, itu membuat orang lain merasa sedih. Dia memang mencapai terobosan. King Sui mengetahuinya saat dia merasakan aura Tante Lingyan dan bisa mengatakan bahwa dia bukan lawannya. Dengan aura superioritas, matanya seperti bintang-bintang tanpa batas di atas, keindahan di balik dinginnya mencekik. King Sui pikir dia tampak akrab tetapi merasa seperti orang asing sekarang. Ini membuatnya tidak nyaman, seperti bagaimana perasaan seseorang ketika pasangannya jatuh cinta pada kehidupan sebelumnya. Rasanya seperti mereka akan menjadi orang asing setelah ini, membuat King Sui merasa tidak nyaman. King Sui, Tante Lingyan memanggilnya dengan lembut seolah-olah dia tidak benar-benar mengenalnya. King Sui tertawa pahit lalu menghela nafas. Aku merasa seperti sudah kembali ke masa ketika aku sedang merayu kamu. Selalu merasa seperti ada jarak di antara kami ketika aku mengejar kamu. Tante Lingyan tidak tersenyum dan hanya mengarahkan pandangannya pada King Sui. Dia telah menerobos tetapi menemukan bahwa masih ada bayangan di hatinya. Dia merindukan keakraban, dan rasanya seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dia rasakan sebelumnya. Sekarang dia telah melihat King Sui, dia menyadari bahwa bayangan itu adalah dia, dan itulah sebabnya dia memanggil namanya dengan ragu-ragu. Apakah kamu mencari aku karena masalah dengan Istana Ilahi? Tanya Tante Lingyan. Sebelum King Sui bisa menjawab, Tante Lingyan melanjutkan, jika itu masalahnya, maka mari kita lupakan. Istana Ilahi dan Gerbang Iblis adalah musuh sejak awal. Siapa yang tahu berapa banyak Raja Iblis yang menjadi dewa pertempuran seperti kamu telah bunuh, atau Iblis Gerbang yang telah kamu hancurkan. Jadi, jangan berpikir bahwa aku kejam. King Sui tertegun tetapi memikirkannya. Karena mereka adalah musuh, dan dia memang menghancurkan beberapa Raja Iblis dan Raja Iblis, dia tidak berpikir dia punya hak untuk menyalahkannya. Setelah memproses pemikiran itu, King Sui merenungkan tujuannya di sana. Mereka pernah mesra dan dekat. Mereka mungkin sudah menikah setelah beberapa waktu, namun, hal-hal perlahan-lahan menjadi seperti ini. Seiring waktu, bahkan King Sui menjadi orang asing ke arah itu. Tante Lingyan melihat kurangnya respons di King Sui saat mereka saling menatap dengan tenang. Tatapan King Sui jelas. Menyaksikan wajah yang telah menangkap jiwanya, dia tiba-tiba dipenuhi dengan cinta, sakit hati, pemujaan, penyesalan, dan pemunduran diri. Pandangan kompleks King Sui menyebabkan jantung Tante Lingyan berpacu. Bayangan di hatinya menjadi lebih jelas, tiba-tiba merasa seolah dia benar-benar dekat dengan pria di depannya. Dalam semua kejujuran, dia sangat kesepian, dia tidak punya teman, apalagi kekasih yang persis seperti kerabatnya. Lingyan, bisakah aku memelukmu? King Sui bertanya dengan tulus. Dia takut Tante Lingyan akan mengirisnya lagi. Tante Lingyan menyaksikan King Sui tanpa kata. Dia sudah terbiasa dengan hari-harinya yang kesepian dan tidak merasa banyak tentang hubungan antara pria dan wanita. Dia tidak menemukan orang yang dia sukai dan dia juga tidak merasakan apapun dalam hal ini.
Memang benar sekarang juga, tetapi interaksinya dengan King Sui membuatnya merasa bahwa pria ini berbeda dari yang lain. Dia memang berbeda. Karena secara tidak sadar, dia tahu bahwa dia dianggap sebagai suaminya. Apakah dia ingat atau tidak, dia tahu ini benar, terutama sekarang. Di satu sisi, ada bayangan di hatinya, di sisi lain, ada tatapan King Sui. Dia tidak membalas ketika dia telah menyerangnya sebelumnya, dan dia hampir mati di bawah pedangnya. Kejadian ini berdampak besar pada dirinya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia dalam pelukan ringan. Secara naluriah, dia ingin menyerang dan memiliki banyak metode dalam pikirannya untuk membunuh lelaki itu, tetapi dia tidak bergerak. Aroma ringan pria itu menelannya. Rasanya alami dan aromanya sedikit akrab baginya. Itu menghibur dan mengejutkannya. Bagaimana mungkin baginya untuk diam-diam berbaring di lengan pria? Tanpa disadari, dia melingkarkan lengannya di pinggangnya. King Sui merasa lega, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Sama seperti itu, dia diam-diam memeluk bahunya. Lingyan, istriku, kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Keinginan impulsif untuk melihat kamu, untuk melihat senyum yang kamu kenal membuat aku terpecah. Betapa aku ingin memelukmu erat-erat, membuatmu tetap di dekatku. Suara King Sui terdengar rendah seolah dia menahan sesuatu. Maafkan aku tahu apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku mengerti. Kamu tidak perlu meminta maaf. Surga mengerjai aku. King Sui tertawa pasrah. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin memelukku dengan erat? Peluk aku sekencang yang kamu inginkan, kata Tante Lingyan dengan lembut. Hati King Sui melompat dan memeluknya erat-erat dengan tubuhnya sendiri saat dia membenamkan wajahnya ke lekukan lehernya. Mengambil napas dalam-dalam dari aromanya, pasangan itu terjebak dekat satu sama lain. Perasaan itu membebaskan King Sui dari beberapa keinginan hatinya. Tante Lingyan merasa sangat damai pada saat itu. Pria itu dan dia seharusnya adalah musuh, namun, dia tidak memiliki satu ons pun kekhawatiran bahwa dia akan menyerangnya ketika terkunci dalam pelukan itu. Tidak khawatir dia akan membunuhnya atau sejenisnya. Lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa dia juga tidak melindungi dirinya terhadapnya, akan mudah membunuhnya saat itu. King Sui menjadi tenang hanya setelah waktu yang lama, melepaskan cengkeramannya sedikit padanya tetapi tidak tahan membiarkannya pergi sepenuhnya. Terima kasih, Lingyan. Sudah lama sekali. Aku kira masih ada perasaan dari terakhir kali. King Sui tersenyum. King Sui, aku agak takut sekarang, jawab Tante Lingyan lembut. Apa yang kamu takutkan? King Sui bingung. Aku percaya kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya. Jika aku mendapatkan kembali ingatan aku suatu hari, aku khawatir aku tidak akan bisa menghadapi kenyataan. Apakah aku menyakiti banyak orang? Tante Lingyan menghela nafas. Ini adalah takdir, itu bukan salahmu, kata King Sui tak berdaya. Jika kita harus berdiri di ujung yang berlawanan antara hidup dan mati suatu hari, dan kita harus membuat pilihan di antara kita. Apa yang akan kamu lakukan? Tante Lingyan bertanya pada King Sui dengan tenang. AST 2445 Lingyan, apakah kamu mengencingi celana kamu? Itu tidak seperti King Sui tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawab sesuatu seperti itu. Dia tidak akan suka jika dia berdiri di sana tanpa bergerak sementara Tante Lingyan membunuhnya. Ini bukan cinta, itu ketidaktahuan. Itu tidak adil bagi istri-istrinya, dan itu bodoh baginya. Jika ada wanitanya dalam bahaya, dia akan menyelamatkan mereka tanpa peduli pada dirinya sendiri. Dia tidak akan menyesal jika dia mati dan akan melakukan hal yang sama jika diberi kesempatan kedua. Aku tidak tahu. Hal-hal sudah mencapai titik ini, dan aku tidak bisa lagi membiarkan kamu membunuh aku tanpa pembalasan. King Sui menyaksikan Tante Lingyan. Tante Lingyan tidak terkejut dengan jawaban King Sui. Dia mengangguk. Karena kita berdua memiliki takdir kita sendiri, tidak ada gunanya saling memaksa. Mari kita putuskan hubungan satu sama lain mulai hari ini dan seterusnya. Kalau tidak, kamu hanya akan menderita di masa depan. Dasi yang putus. Apakah kamu akan menderita kemudian? King Sui tertegun saat dia menatap wajah cantiknya. Aku tidak tahu. Meskipun kamu seorang musuh, kamu merasa lebih seperti seorang teman, jawab Tante Lingyan. Aku tidak berpikir ada kebutuhan untuk memutuskan hubungan atau kebutuhan untuk saling membunuh. Aku ingin merayu kamu lagi. Siapa bilang Battle Gods tidak bisa jatuh cinta pada Raja Iblis? Siapa bilang kita tidak bisa menikah? King Sui berbicara dengan serius. Tante Lingyan terkejut, kata-katanya sangat memengaruhi dia. Meskipun tidak ada yang melarang pertempuran Dewa dan Raja Iblis menikah, mereka adalah Nemea. Karenanya, wajar untuk menganggap bahwa mereka tidak bisa. Aku mencintaimu, Lingyan. Aku akan menjadikan kamu istri aku lagi, kata King Sui dengan lembut. Tidak sampai penuh dengan perasaan, tapi ada tekad di matanya. Tante Lingyan menjadi sedikit panik karenanya. Sebagai seorang wanita, memiliki seseorang yang kamu rasakan untuk menumpahkan kata-kata ini kepada kamu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan terpengaruh. Dia belum jatuh cinta pada lelaki itu, tetapi dia masih seorang wanita. Meskipun dia tidak merasa banyak tentang hubungan, dia tidak membeda-bedakan. King Sui, apa takdirmu? Untuk menghancurkan gerbang iblis. Tante Lingyan adalah pewaris darah setan suci Sein dan secara alami bisa merasakan King Sui akan naik ke puncak. Setelah itu terjadi, dia akan menjadi oposisi. Meskipun takdirku tidak menyatakannya dengan jelas, itu memiliki makna itu.
Milikmu harus sama, kan? Tanya King Sui. Nasib aku adalah untuk membasmi istana ilahi, kata Tante Lingyan. Sungguh tumpul, dia memang iblis. Lingyan, apakah kamu pernah berpikir bahwa bahkan dengan tidak adanya istana ilahi, akan ada pasukan baru yang melawan gerbang setan? Dunia ini progresif dan memiliki banyak elemen. Baik dan jahat hidup berdampingan. Tanpa kejahatan, tidak akan ada keadilan. Pembantaian setan gerbang di hatiku adalah jahat. King Sui bertemu dengan tatapan Tante Lingyan dan menjadi malu. Baik dan jahat juga tidak hitam dan putih. Organisasi kuat mana yang tidak sampai di tempat mereka tanpa menginjak jutaan tengkorak? Apa itu keadilan? Apa itu jahat? Jika membunuh dan membakar adalah kejahatan, maka kamu semua jahat juga, hanya menyamar sebagai yang baik. Bagaimana menurutmu? Tante Lingyan berkata pada King Sui, tidak senang. Mereka masih berpelukan dengan wajah mereka yang terpisah kurang dari 1 inci, napas mengepul di wajah mereka. Aroma menyegarkan Tante Lingyan berputar-putar di sekitar King Sui dan itu lebih memikat daripada apapun. Tubuh lembutnya terpaku pada tubuh King Sui, membuat jantungnya berdetak kencang. Puncaknya yang menggerakkan menempel di dada King Sui. King Sui telah memeluknya dengan erat sebelumnya, dan meskipun sekarang tidak sekencang itu, mereka masih terus menekannya. Tekanan dan goncangan nyaman, dan tubuh King Sui mulai mengalami beberapa perubahan. Ini membuat King Sui gugup. Dia merasakan sesuatu menempel pada titik lemah dan takut Tante Lingyan akan marah. Tante Lingyan bertukar pandang dengan King Sui. Tidak mengerti mengapa, dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia bertemu dengan tatapannya yang jelas. Namun, dia merasakan sesuatu yang hangat menekan area pribadinya. 9 tubuh emas. Baiklah, aku salah. Tidak peduli siapa yang baik atau jahat, hal terburuk adalah bahwa kita berada di pihak yang berseberangan. Aku tidak tahu apakah kami dapat menemukan solusi yang baik di antara kami, seperti hidup berdampingan. Tidak perlu bertarung sampai mati dan membiarkan orang lain memperoleh manfaatnya. Saat King Sui melanjutkan, lengannya mempererat cengkraman mereka di sekitar Tante Lingyan dan menggunakan jiwanya menyegel jari-jari lincah. Tentu saja, dia tidak bergerak. Dia tidak bisa bergerak saat menggunakan skill. Ini akan membuat area tertentu terasa nyaman dan tetap mencapai efeknya. Namun, itu tidak akan secepat berada di tempat yang sensitif. King Sui memeluk pinggang ramping Tante Lingyan. Dikatakan bahwa kepala pria atau pinggang wanita adalah wilayah terlarang. Setelah disentuh, segala sesuatunya bisa salah dengan mudah. King Sui tahu bahwa pinggang Tante Lingyan adalah tempat yang sensitif, dan itu sudah cukup. Tante Lingyan tidak tahu kapan dia mulai merasa nyaman dalam pelukan King Sui. Perasaan yang tak terlukiskan. Dia merasakan gatal di sekujur tubuhnya, pori-porinya terbuka, menyerap ki spiritual dari sekitar mereka. Bahkan matanya mulai sedikit tertutup saat dia melihat King Sui. Apa yang sedang kamu coba lakukan? King Sui tersentak mendengarnya. Apakah dia mencari tahu apa yang dia lakukan? Tepat ketika dia akan berhenti, Tante Lingyan melanjutkan, mengapa kita tidak menunggu sampai kamu memiliki kendali atas istana ilahi sebelum kita membahas ini? King Sui menghela nafas lega lalu mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu mari kita simpulkan saja di sini. Dengungan Tante Lingyan sebelum menyadari suara yang keluar darinya tidak normal. Itu seperti erangan, wajahnya semakin memerasa, tubuhnya terasa aneh. Seolah dadanya bertambah hangat, tapi tubuhnya terasa nyaman. Perasaan yang tidak bisa dia lakukan ketika dia tanpa sadar memegangi King Sui lebih erat di lehernya. Dengan gerakan itu, King Sui bisa merasakan dirinya terjebak lebih dekat dengannya ketika asetnya di bawah masuk sekitar setengah inci. Pakaian yang memisahkan mereka tampaknya juga tenggelam ke tanah yang subur. Tante Lingyan tampaknya menyadari sesuatu tetapi ingat bahwa ia dulu adalah lelaki itu. Sekarang, dia juga tidak mendorong King Sui kembali, karena perasaan euforia meletus di tubuhnya. Sekarang, dia merasa seperti tidak ada tempat untuk bersembunyi karena malu. King Sui merasakan gemetaran tanpa henti dari tubuh dalam pelukannya. Gelombang demi gelombang tremor bibirnya melengkung ke senyum. Dia tidak percaya bahwa tidak ada tempat baginya lagi di dalam hatinya. Setidaknya dia akan mengingatnya, dan ini akan sangat membantunya merayu dia di masa depan. King Sui tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan kembali ingatannya, tapi dia sudah memikirkannya. Bahkan jika dia tidak bisa memulihkan mereka, dia akan merayunya lagi, terlepas dari apakah dia adalah Raja Iblis atau pemimpin sekte-sekte Gerbang 9 Benua. King Sui merasa bahwa bagian bawah tubuhnya basah olehnya. Pada titik ini, Tante Lingyan mengubur kepalanya, terlalu malu untuk melihat King Sui. Sementara dia murni, dia tahu tentang hal-hal ini juga. Sebagai seorang prajurit kultivasi, mereka masih memiliki beberapa pengetahuan tentang meridian, terlibat dalam keseimbangan yin dan yang lainnya yang mereka tahu berdasarkan naluri. Lingyan, kamu sepertinya telah membasahi celanamu. Kamu juga telah membasahi pakaian aku. King Sui berbisik ke telinganya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.